diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI yang kita tahu besok ini akan mengangkat tema soal hukum, HAM dan juga pemberantasan korupsi. Apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh pemilih kita dalam debat Capres dan juga Cawapres? Tentu saja kualitas visi dan juga misi dan juga solusi pastinya ya. Nah ini di harian Kompas halaman 1 juga hari ini menarik nih. Bahwa Prabowo Gibran unggul katanya. Tapi pemilih bimbang meningkat. Ini yang menjadi menarik ya, kenapa kemudian swing voter ini justru meningkat 2 bulan menjelang pemilihan Presiden 2024 pada bulan Februari 2024. Ini yang kemudian menjadi besar ya, cukup besar, 28,7% loh. Ini kalau untuk disalurkan ke salah satu pasangan capres juga signifikan sekali suaranya. Nah mudah-mudahan besok setelah 3 capres dulu ya yang debat ya, calon presiden dulu, ketiga capres ini nanti berdebat, beradu visi misi, beradu ide dan gagasan, ini pemilih bimbang sudah bisa menentukan pilihannya kira-kira siapa nih pasangan nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Nah gitu. Jadi ada PR bagi 3 capres ini untuk meyakinkan publik dalam penampilan debat perdana mereka yang kita tahu besok akan diselenggarakan. Dan ternyata menurut jejak pendapat Litbang Kompas juga masih di harian Kompas ini di halaman kedua, ini ternyata kemudian pemilih ini mengharapkan ada bisa dikatakan visi dan juga misi dari capres ini dalam pemberantasan korupsi dan juga penyelesaian HAM. Ini yang kemudian menarik untuk disimak oleh para pemilih ternyata. Ya, ini besok juga akan dibahas selain isu hukum, hak asasi manusia, juga korupsi, juga penegakan demokrasi. Ini penting karena isu demokrasi ini belakangan juga jadi sorotan. Ya karena ada beberapa kontroversi menjelang Pilpres ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari publik soal demokrasi yang berkaitan juga dengan konstitusi. Saya yakin ini akan menjadi materi-materi yang akan ditanyakan juga nanti besok. Betul, apalagi panelis-panelis hebat sudah menyiapkan semuanya ya. Sudah ada pakar hukum pidana, pakar hukum tata negara, pakar politik, lalu juga aktivis HAM, ada juga komisioner Komnas HAM. Wah luar biasa, besok akan seru. Jadi pastikan untuk menyimak 3 capres ini nanti akan beradu gagasan, ide dan juga visi misi di debat Capres-Cawapres yang juga akan kita siarkan ya. Iya, disiarkan langsung secara langsung begitu ya live di Kompas TV. Tapi sebelum sampai ke situ kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Untuk Anda saudara, ada puluhan rumah dan juga lapak barang bekas di Pancoran, Jakarta Selatan ini terbakar pada dini hari tadi. Diduga api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah. Api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga dan juga lapak barang bekas di Jalan Pancoran Buntu 2, Pancoran, Jakarta Selatan. Padatnya permukiman dan banyaknya rumah semi permanen membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api. Sejumlah kendaraan warga juga hangus terbakar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Api baru padam 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran menurunkan ada 11 unit mobil pemadam kebakaran. Dua pelaku penyerangan terhadap warga yang mengakibatkan seorang bocah terkena anak busur panah di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Penangkapan berlangsung dramatis karena kedua pelaku melawan saat akan ditangkap. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapores Goa untuk diperiksa. Polisi pun menyita 4 buah anak busur yang digunakan pelaku menyerang warga. Polisi masih memburu pelaku lainnya yang diduga melarikan diri. Perkelahian di arena judi sabung ayam di Jeneponto, Sulawesi Selatan menyebabkan 1 orang tewas, 2 orang lainnya kritis dan masih menjalani perawatan. Ketiga orang yang terlibat perkelahian langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat kondisi luka yang parah. Namun naas, salah 1 orang yang terluka akibat sabetan senjata tajam ini meninggal dunia. Sementara 2 orang lainnya kritis. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan terkait dengan motif perkelahian ketiganya.
Hingga saat ini 3 orang. Kalau untuk Satu orang meninggal dunia atas nama Ruslan, umur 38. untuk motifnya belum diketahui atau seperti apa, Kak? Kita belum ketahui. Saat ini pihak kepolisian lagi ngapain di rumah sakit ini, Kak? Anggota disebar, salah satunya untuk full paket terkait latar belakang dan peristiwa tersebut, mengamankan lokasi, termasuk mengamankan di rumah sakit dan full paket juga. Saudara, seorang pebalap tewas tertimpa gerbang besi saat mengikuti ajang balap motor di sirkuit non-permanen area Gor Tapis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ajang balap motor di sirkuit Gor Tapis, Pasir, Kalimantan Timur diterpa hujan deras dan angin kencang saat balap motor berlangsung. Kencangnya angin di area lomba membuat gate start balap roboh dan menimpa sejumlah pebalap yang tengah melintas. Salah seorang pebalap bernama Andi Supriyadi meninggal akibat kejadian ini. Sementara itu, satu pebalap lainnya selamat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat insiden ini, ajang balap yang diikuti sekitar 650 pebalap dari sejumlah daerah Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi yang seharusnya digelar 2 hari harus dihentikan. Polisi juga menarik surat izin keramaian kegiatan dan meminta keterangan dari penyelenggara. Sebuah truk trailer bermuatan mobil baru menabrak bagian belakang truk pengangkut gas yang tengah parkir di bahu jalan tol di Ngawi. Kerasnya benturan membuat satu unit mobil baru muatan truk trailer tersangkut di kabin truk pengangkut gas, saudara. Tabrakan bermula saat truk bermuatan gas mengalami pecah ban dan parkir di bahu tol Ngawi Solo pada kilometer 577. Naasnya, saudara, dari belakang muncul truk trailer mengangkut mobil baru menabrak bagian belakang truk. Kerasnya benturan membuat satu unit mobil tersangkut di kabin, sementara 5 lainnya ringsek. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Informasi selanjutnya, haru menyelimuti pemakaman 4 anak yang jenazahnya ditemukan di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ibu kandung korban yang hadir tidak kuasa menahan kepedihan saat melihat keempat anaknya dimasukkan ke liang lahat. Keempat anak korban pembunuhan dimakamkan di tempat pemakaman umum Bedahan Kampung Petigi, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Minggu petang. Keempatnya dimakamkan berdampingan. Suasana haru pun tidak terbendung saat keempat jasad dimasukkan ke dalam liang lahat secara bergantian. Polisi menyebut akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan. Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan kegiatan untuk pemeriksaan tes kejiwaan terhadap pelaku inisial P untuk mengetahui sejauh mana peran dan motif yang pelaku lakukan terhadap tindak pidana pembunuhan. Setelah menetapkan Panca Darmawansyah sebagai tersangka pembunuhan 4 anak di rumah kontrakannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, polisi masih terus mendalami sejumlah bukti, saksi, dan fakta di lokasi pembunuhan. Panca diketahui membunuh 4 anaknya dengan cara membekap korban satu persatu, mulai dari yang terkecil berusia 1 tahun hingga yang berusia 6 tahun. Salah satu bukti penting yang kini didalami polisi adalah telepon genggam dan komputer yang digunakan pelaku untuk merekam aksinya membunuh keempat korban. Polisi menyebut, Panca yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka juga merekam tindakannya sebelum pembunuhan terjadi dan saat dirinya konflik dengan sang istri. Bukti-bukti inilah yang sedang didalami polisi untuk mengetahui motif pelaku yang tega membunuh 4 orang anak. Kami juga mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan saudara P untuk merekam
sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan bermasalah dengan istrinya saudara D. Sebelumnya, 6 Desember lalu, jasad 4 orang anak ditemukan warga setelah mencium bau tak sedap dari dalam rumah kontrakan. Dari dalam rumah tersebut, pelaku yang diketahui bernama Panca Darmawansyah juga ditemukan dalam kondisi lemas di kamar mandi. Pelaku diduga berupaya bunuh diri setelah menghabisi nyawa 4 orang anak. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi selanjutnya, saudara, seorang perempuan muda ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Jenazah korban ditemukan warga dalam kondisi terbungkus plastik dan kertas semen. Warga Kampung Citarik, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada Jumat lalu digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di dalam rumah kontrakan. Korban diketahui Julita Simanjuntak. Perempuan 25 tahun itu ditemukan warga setelah warga membuka paksa pintu kontrakan karena tercium bau di dalam kontrakan. Menurut warga, korban dan suaminya menempati rumah kontrakan ini baru 1 minggu. Keduanya terakhir terlihat bersama pada hari Minggu pekan lalu. Awalnya yang ibu yang kontrakan nomor 2, apa sih nyium kayak ada bau-bau, dikiranya itu bau telur busuk. Terus tiba-tiba buang sampah, sampahnya dibuang, tapi tetap aja bau busuknya ada. Terus ngeliat alat itu udah banyak disimpan untuk di dinding itu. Terus dipanggil yang punya kontrakan, terus dibuka, beneran ada, udah dibungkus. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, akhirnya korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Tangis keluarga pecah melihat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Sementara polisi telah menangkap serta menetapkan pria berinisial AMW sebagai tersangka atas tewasnya Juliana Simanjuntak. Ya tentu kami menginginkan agar pelaku juga bisa dihukum semaksimal mungkin lah, karena memang saudara almarhum ini juga kami kenal baik. Setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, ada berita dari 11 mobil yang dibaret orang tidak dikenal. 6 mobil diantaranya mobil dinas KPU Kota Semarang. Aksi perusakan terekam kamera pemantau, diduga pelaku seorang perempuan. Kami segera kembali. Tiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, ngerol, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Ngkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, menyatakan sebagai aparatur penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia siap menjaga netralitas dan mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 yang tertib, damai, jujur, dan adil. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ragam peristiwa bencana alam kami hadirkan di Sapa Indonesia Pagi. Kita mulai dari fenomena puting beliung yang menerjang permukiman warga di Desa Pacing, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan akibatnya 13 keluarga mengungsi karena rumah mereka rusak. Video amatir warga memperlihatkan saat puting beliung melanda Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Terjangan puting beliung memporak-porandakan rumah warga dan akibat kejadian ini 13 keluarga terdampak dan kini berada di lokasi pengungsian sambil menunggu bantuan makanan serta air bersih. Pencarian korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara kembali dilanjutkan. Pencarian saat ini difokuskan ke area Danau Toba. 300 personel tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian di Danau Toba. Pencarian terbagi dalam beberapa kelompok, ada yang menyisir menggunakan perahu karet dan alat pendeteksi di dalam air. Ada pula penyisiran dengan alat berat di area batas jalan menuju tepi Danau Toba. Saat ini 10 orang korban masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian tim SAR gabungan. Kesorotan lainnya, saudara, 11 mobil dibaret orang tidak dikenal, 6 diantaranya mobil dinas KPU Kota Semarang. Perusak 11 mobil itu terekam kamera pemantau atau CCTV dan diduga seorang perempuan. Inilah rekaman seorang perempuan yang berkerudung merah yang sedang merusak 11 mobil di halaman gedung Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah. Kejadian terjadi pada Sabtu pagi pukul 9:43 hingga 9:53 atau berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Sementara Kapolsek Semarang Tengah
Komisaris Polisi Indra Romantika mengatakan telah melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas mencatat ada 11 mobil, 4 diantaranya mobil dinas KPU Kota Semarang. Saat ini polisi telah berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Semarang untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penelusuran CCTV yang ada. Sorotan yang lainnya lagi, Saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai soal Presiden Joko Widodo sebagai alumnus UGM yang paling memalukan. Gibran percaya masyarakat sudah bisa menilai sosok ayahnya. Gibran tidak menanggapi serius terkait rapor merah yang diberikan BEM UGM kepada Presiden Joko Widodo sebagai lulusan terburuk. Gibran menyerahkan penilaian BEM UGM yang ditulis di banner dan dipasang di salah satu ruas jalan di Yogyakarta tersebut ke masyarakat. Soal rapot merah yang diberikan UGM ke Bapak Jokowi, Mas, tanggapannya sedikit. Ya, itu biar warga yang menilai. Warga yang menilai, Mas, ya. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UGM Universitas Gadjah Mada, Gilbran Muhammad Nur, mengatakan rapor merah yang dinobatkan ke Presiden Joko Widodo memang pantas. Pasalnya, sejak kepemimpinan Jokowi, indeks demokrasi di Indonesia terus menurun. Selain itu, saat ini Joko Widodo telah mempertontonkan praktik politik dinasti secara terang-terangan. Saya rasa pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling memalukan. Apa yang membuatnya indikator? 3 indikator. Yang pertama, demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Yang kedua, konstitusi. Di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan. Layaknya seorang Raja Jawa, Machiavelli Jawa. Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat berkampanye di Lebak, Banten menyebut belusukan bukanlah karakter Prabowo. Hasto mengklaim karakter belusukan yang biasa dilakukan oleh Jokowi adalah ciri dari kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut belusukan menemui rakyat sudah dilakukan sejak era Soekarno, Megawati, hingga Joko Widodo. Hasto menyinggung Prabowo Subianto yang dinilai tidak bisa melakukan hal-hal bersifat merakyat seperti belusukan. Jadi kenapa Pak Prabowo nggak bisa belusukan? Karena Prabowo bukan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi, sehingga tidak bisa melakukan belusukan, saudara-saudara sekalian. Jadi itu yang disampaikan kepada rakyat. Bahwa belusukan ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan yang turun ke bawah, sebab kita adalah partai rakyat, betul? Ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, apa yang dijawab Pak Ganjar beda dengan yang dijawab oleh Pak Prabowo. Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Meminta kenaikan pinjaman luar negeri, utang luar negeri 385 triliun untuk alutsista, saudara-saudara sekalian. Ini yang membedakan dengan Pak Ganjar. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membantah Capres usungan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto tidak bisa belusukan. Nusron mengklaim Prabowo justru kerap belusukan ke beberapa pasar. Tim kampanye Prabowo Gibran menyebut serangan terhadap Prabowo Gibran menunjukkan kandidat lain tidak punya gagasan. Nusron menjabarkan beberapa agenda Prabowo yang sempat belusukan ke pasar seperti halnya di Sumatera Barat saat kampanye Sabtu kemarin. Sesungguhnya adalah kalau dikatakan yang jelas Pak Prabowo itu mempunyai gagasan besar, ya kan, yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat yang lain. Kalau ada yang menyerang kandidat kami dikatakan nggak bisa belusukan, berarti apa? Kandidat kami itu kuat secara gagasan, ya kan. Kandidat yang lain hanya bisa jalan-jalan nggak punya gagasan, jangan-jangan.
Ya kan, kira-kira itu, Pak. Saudara, survei indikator terbaru merilis basis pendukung Jokowi menguat pada kubu Prabowo Gibran. Sementara basis pendukung Jokowi dari kalangan PDI Perjuangan menguat pada pasangan Ganjar Mahfud. Lalu seberapa besar potensi kekuatan kedua kubu dan bagaimana dengan efek Jokowi terhadap elektabilitas kandidat Capres-Cawapres? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog setelah jeda bersama Adisti Larasati sesaat lagi. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, menyatakan sebagai aparatur penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia siap menjaga netralitas dan mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 yang tertib, damai, jujur, dan adil. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei soal suara Capres-Cawapres berdasarkan basis pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Hasilnya, pendukung Jokowi di Pilpres 2019 beralih ke pasangan Prabowo Gibran. Survei yang dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 menghasilkan pendukung basis Jokowi Ma'ruf pemilu 2019 beralih ke Prabowo sebesar 40,1%, sedangkan yang beralih ke Ganjar Pranowo sebesar 38,4%.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan basis pendukung Jokowi dibagi menjadi beberapa bagian, yakni basis pendukung Jokowi Ma'ruf menyorot suara dukungan pada Prabowo Gibran sebesar 40,1%. Sedangkan basis Jokowi Ma'ruf dari PDIP mengalihkan suaranya ke Ganjar Mahfud sebesar 71,6%, sedangkan ke Prabowo Gibran sebesar 20,6%. Bawono pun menambahkan data tren survei ini menunjukkan pemilih Presiden Joko Widodo di pemilu lalu sudah semakin beralih kepada Prabowo Subianto, tidak lagi Ganjar Pranowo. Hal yang perlu diperhatikan ialah pemilih Joko Widodo di pemilu 2019 tidak cuma berasal dari pemilih PDI Perjuangan, tapi juga berasal dari luar PDI Perjuangan. Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam menambahkan pendukung Jokowi yang kini terpisah dari PDIP bisa menjadi evaluasi bagi pasangan Ganjar Mahfud untuk strategi meraup suara. Hal ini dilihat dari 2 pilpres sebelumnya di mana suara Jokowi tak terpisahkan dari PDI Perjuangan. Manapun juga masih cukup banyak segmen yang selama ini barangkali menjadi bagian dari swing voters dan juga undecided voters yang terakumulasi dalam coattail effect sekitar 5-7% yang dinikmati oleh PDIP selama pilpres di 2014, 2019, dan mereka adalah bagian dari frontliner pendukung Jokowi. Nah, kalau misal kemudian mereka mengindikasi ada titik pisah antara PDIP dengan Jokowi, maka besar juga kemungkinan bagi mereka untuk mengevaluasi kembali dukungan kepada PDIP, termasuk pada capres yang diusung oleh PDIP di hari ini, yaitu Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Nah, oleh karena kini para pasangan capres-cawapres terus berkampanye demi meraup suara pemilih demi kemenangan kontestasi 2024. Selain pemilih muda, undecided voter atau yang belum menentukan pilihan pun menjadi target utama. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil suara berdasarkan basis pendukung Jokowi di Pilpres 2019 yang beralih ke pasangan Prabowo Gibran bukan Ganjar Mahfud. Lalu bagaimana sebenarnya tren keberalihan suara khususnya basis pendukung Jokowi terhadap Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud? Benarkah Jokowi effect sangat berpengaruh terhadap tren raup suara di Pilpres kali ini? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota TPN Ganjar Mahfud, Bang Eriko Sutarduga. Selamat pagi, Bang Eriko. Selamat pagi. Ada juga baik, kabar baik. Ada juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Bang Andre Rosiade. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam Adisti, Bang Eriko dan Bang Khairul Umam. Tapi saya mau klarifikasi, saya anggota Dewan Pembina. Anggota Dewan Pembina. Oke, tapi memang saya Ketua TKD Provinsi Sumatera Barat. Iya, oke, baik. Dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik ada Pak Ahmad Hoirul Umam. Selamat pagi, Pak Umam. Pagi, Mbak Desti. Pagi, ya, Bang Eriko. Ini Bang Eriko sama Bang Andre ini lagi sibuk-sibuknya ya, bukan karena menjelang debat, tapi memang lagi mesin politiknya ini di daerah, di dapil-dapilnya juga lagi bekerja terus ya. Saya akan bertanya dulu ke Bang Eriko. Bang Eriko, ini kalau kita lihat ya, dari hasil survei Indikator Politik Indonesia ini, basis pendukung Jokowi Ma'ruf di pemilu 2019 ini ternyata beralih ke pasangan Prabowo Gibran 40,1%, sementara untuk ke basis Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini 38,4%. Tanggapan dari Bang Eriko sendiri seperti apa? Ya, begini Mbak Disti, tentu semua para pemirsa yang menyaksikan Kompas TV dimanapun Anda berada, ada saudara saya Andre Rosiade, begitu juga Mas Hoirul Umam, terima kasih kesempatan diberikan pada kami. Ini saya harus menyampaikan secara apa adanya, memang betul situasi-situasi pada saat transisi antara, katakan pada saat waktu dideklarasikannya para pasangan ini, tentu kan sikap dari Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan, dan inilah yang terlihat pada saat disurvei ini. Itu secara jujur saya sampaikan, paling tidak memang kami memahami hal ini memang terjadi. Nah, ini memang proses yang sudah kami perkirakan. Kalau kita melihat secara jernih ke depan ini, memang tidak ada pilihan lain dari kami selain memang melakukan kampanye yang disebut dengan door to door, menyampaikan langsung kepada masyarakat. Dan saat ini memang sudah dimulai, kan kebetulan kampanye sendiri berlangsung mulai tanggal 28 November. Dan sekaranglah saat mulai betul-betul
seluruh kekuatan baik melalui para calon legislatif maupun juga struktural dan kader kami turun door to door, rumah ke rumah. Memang harus jujur saya sampaikan, ini efeknya tentu tidak bisa diselesaikan pada saat ini juga. Ini perlu waktu. Dan kalau kami melihat di dalam 2 bulan ke depan ini kita juga melihat secara jernih bisa ini kita lakukan, dan paling tidak ya hasil survei itu tadi sendiri bahwa ini akan ada putaran kedua, kita juga harus melihat dengan jernih, karena apapun juga kan namanya perubahan itu kan dilakukan ataupun katakan pemilih-pemilih itu untuk menentukannya kan bergesernya itu kan harus ada tahapan-tahapannya, dan ini waktu yang diperkirakan 2 bulan ini cukup. Memang kita sudah memperkirakan, dan pada waktu 2 hari yang lalu kami juga melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum, itu langsung meminta dan sudah menduga hal ini ya. Sekali lagi Mbak Adis, nanti jangan dikira karena nama saya Riko Sutarduga suka menduga-duga, tidak, tapi memang sudah diduga begitu ya Bung Andre. Oke, jadi sudah diduga ya. Nah, jadi setiap caleg bertanggung jawab terhadap dapil, dan ini menggerakkan seluruh mesin partai bersama para relawan untuk langsung door to door, untuk langsung kampanye rumah ke rumah. Seperti itu yang kita lakukan. Oke, mesin partai lagi bekerja dengan sangat giat dan juga sangat kencang, dan juga tadi kampanye secara door to door masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi ya Bang Eriko. Iya, betul. Ya, kalau menurut Bang Eriko, seberapa signifikankah kemudian pengaruh terhadap suara Ganjar Mahfud dari pendukung Jokowi ini? Ya, sebenarnya simpel saja Mbak Adisti, kami akan memperkuat, kan kalau kita hitung secara hitung-hitungan dari hasil survei, itu kekuatan dari partai, dari kami, dari PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura itu kurang lebih di angka 30%, kan begitu, 30% lebih sedikit. Nah ini yang dengan relawan kami akan memperkuat ini. Kenapa? Paling tidak nanti pengkerucutan ini sendiri bisa nanti untuk kita masuk di dalam putaran kedua, kita juga harus realistis dalam hal itu. Sekali lagi kami berjuang untuk 1 putaran, tetapi kita juga realistis untuk masuk pada 2 putaran. Kedua, seperti itu. Dan hasil prediksi daripada lembaga-lembaga survei itu sendiri memang memperkirakan kemungkinan itu terjadi seperti itu. Tinggal siapakah yang akan masuk nanti di putaran kedua. Nah ini yang kami upayakan untuk bisa memperkuat ini semua, untuk bisa nanti bersaing untuk masuk di putaran kedua. Pasti kan akan ada lagi konsolidasi nanti pada saat putaran kedua. Nah itu yang kita akan perjuangkan pada waktu yang tersisa kurang lebih 60 hari ini. Masih ada cukup waktu Mbak Disti. Saya saja nanti sama seperti barangkali Bung Andre, saudara saya ini. Ya, sini kita memang ini karena diwawancarai oleh Kompas TV. Kalau tidak kita sudah turun ke lapangan. Oke. Ya setelah diwawancara ini ya langsung ya bergerak ya, belusukan ya. Pak Disti kan begitu. Oke, Bang Andre, kalau tadi Bang Eriko sudah menyinggung-nyinggung 2 putaran nih, karena memang basis suaranya Jokowi di Pilpres 2019 ini yang beralih ke Ganjar Pranowo 38,4% dan selebihnya 40,1% ini ke pasangan Prabowo Gibran. Anda melihatnya memang 2 putaran? Mbak Adisti, Bang Eriko, dan Mas Khairul Umam, ya, pertama tentu kami bersyukur ya bahwa strategi dan kerja politik yang dilakukan Koalisi Indonesia Maju ini on the track ya. Bahwasannya politik riang dan gembira, politik santun dan santuy yang mengedepankan gagasan tanpa perlu menyerang kandidat siapapun, itu ternyata diterima oleh masyarakat. Masyarakat sudah jenuh dengan saling serang, masyarakat hanya ingin politik yang riang dan gembira, politik yang santun, dan politik yang santuy. Itu yang diinginkan Pak Prabowo, dan itu diterima oleh masyarakat. Dan alhamdulillah ya, pemilih Pak Prabowo terus tumbuh dan berkembang, dan kita lihat dulu ya Mas Ganjar adalah yang menikmati mayoritas pemilih Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf di 2019. Tapi alhamdulillah kalau kita baca data yang disajikan hari ini oleh indikator, ini menunjukkan bahwa mayoritas sudah di kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini patut kami syukuri. Dan tentu kalau melihat angka yang tersaji hari ini, bagaimana rilis indikator di hari Sabtu
menunjukkan angka 45% lebih Pak Prabowo, dan hari Minggu kemarin LSI pun juga merilis angka yang mirip-mirip sama. Ini menunjukkan bahwa optimisme kami ya supaya kami semakin lebih semangat lagi ya, semakin bekerja lebih keras lagi. Jangan sampai jumawa, jangan sampai besar kepala ya, untuk bekerja lebih optimal, sehingga kenapa tidak satu putaran gitu, karena tinggal 5% lagi. Dan ini contoh Adisti, saya ini di Sumatera Barat. Saya ini ya ketua TKD Provinsi Sumatera Barat. 1 bulan itu ya 30 hari, itu 21 harinya saya di sini berkeliling dari kampung ke kampung. Ini habis ini Adisti, setelah selesai live Kompas TV ini saya harus menuju 2 jam perjalanan, dan itu akan kembali masuk kamar ini nanti insya Allah tengah malam. Luar biasa ya abang-abang inilah ya. Kita bekerja, jadi tidak lagi banyak teori ya berbicara, tapi bagaimana datang door to door yang disampaikan oleh Bang Eriko tadi, abang saya, senior saya, datang dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari nagari ke nagari, dari jorong ke jorong, untuk mensosialisasikan gagasan Prabowo dan Mas Gibran yang merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Karena sekali lagi kita dalam masa transisi. Keberhasilan dan fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi tentu harus kita pastikan dilanjutkan dan disempurnakan demi Indonesia yang lebih maju lagi. Begitu Adis. Nggak mau jumawa tapi yakin begitu ya satu putaran. Bang Eriko, tanggapan Anda? Harapannya begitu. Ya. Bang Eriko. Sekali lagi, Mbak Adisti, segala hal kemungkinan bisa terjadi. Ya, saya cuma mau menyampaikan, Bung Andre menyampaikan, sebenarnya kalau mau dilihat secara jujur, yang sebenarnya sesuai dengan harapan Bapak Presiden Joko Widodo itu siapa? Kan begitu kan? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini yang perlu diyakinkan kepada masyarakat, bahwa yang bisa meneruskan dan memberikan hal yang lebih baik ke depan ini itu adalah Mas Ganjar. Karena kenapa? Kalau kita lihat secara ini, apa yang dipersepsikan itu semua sudah sesuai dengan Mas Ganjar dan juga Profesor Mahfud. Begitu juga dari segi pengalaman-pengalaman yang sudah dijalankan, kan persis sekali sebenarnya kalau dilihat seperti Pak Jokowi dari wali kota jadi gubernur, kemudian menjadi calon presiden yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ya, waktu itu kami sama Bung Andre itu berhadapan 2 kali, 2014-2019, artinya berlawanan, kan begitu kan. Tetapi begitulah Pak Presiden Jokowi bisa merangkul Pak Prabowo, itu juga harus kita ingat. Jadi sebenarnya memang yang secara asli bisa meneruskan, bisa belusukan, tadi kan sudah disampaikan Bung Andre, bisa turun dari daerah ke daerah, melakukan pembicaraan dengan masyarakat, betul-betul apa yang dilakukan Pak Jokowi itu bisa diteruskan dan juga diberikan lebih baik lagi oleh Mas Ganjar. Itu kenyataan yang ada, dan dari track record-nya juga memang sekali ini yang bisa diteruskan oleh Mas Ganjar. Nah, ini yang perlu kami lakukan sosialisasi ini dengan masyarakat. Adisti, kita harus jujur juga mengakui bahwa proses-proses dinamika terakhir ini membingungkan masyarakat, dan ini harus kami yakinkan siapa sih sebenarnya yang tulen yang bisa meneruskan Pak Jokowi, gerak ringan langkahnya, begitu juga dengan cara pendekatan kepada masyarakat, cara dia belusukan, cara dia berbicara dengan masyarakat, cara dia untuk juga bisa melanjutkan apa yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi, dan ini juga yang bisa dilakukan lebih baik lagi ke depan, karena ini kan tinggal meneruskan dan juga melakukan hal-hal yang jauh lebih baik lagi ke depan. Untuk apa? Untuk Indonesia Emas tahun 2045, seperti itu Mbak Adisti. Bisa kami saya ke Mas Umam dulu ya, Bang Eriko dan juga Bang Andre. Mas Umam, apa yang Anda bisa baca dari soal ini? Basis suara pemilih Jokowi di Pilpres 2019 ini tampaknya lebih beralih condong ke Prabowo Gibran ketimbang ke Ganjar Mahfud yang 38,4, sementara ke pasangan Prabowo Gibran ini 40,1%. Apa yang Mas Umam bisa baca dari sini? Iya, Mbak Adisti, tadi saya mencoba mencermati betul apa yang disampaikan oleh Bang Eriko, disampaikan oleh Bang Andre. Ada satu poin yang bisa kita highlight, yaitu mencoba untuk memperebutkan Jokowi effect. Dan kalau misalnya kita cermati dari proses pasca 25 Oktober, di mana pendeklarasian Gibran waktu itu,
memang kemudian terjadi migrasi pemilih yang cukup signifikan, terutama dari segmen pendukung Mas Ganjar yang barangkali tampaknya didominasi oleh kelompok masyarakat menengah terdidik yang juga basis pemilih loyal Pak Jokowi di 2014, 2019 yang pada waktu itu menjadi bagian dari kotel efek yang dinikmati oleh PDIP. Ada angka sekitar 6-7% di 2 pemilu atau 2 pilpres sebelumnya. Nah, oleh karena itu ketika kemudian waktu itu Gibran dideklarasikan, maka kemudian persepsi tokoh capres yang didukung oleh Pak Jokowi itu mengalami pergeseran signifikan. Hal itu kemudian dipicu setidaknya oleh 2 hal. Pertama, menempatkan Gibran atau penempatan Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo diakui atau tidak, kemudian meneguhkan persepsi bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang didukung oleh Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga terlalu besar pertaruhannya kalau misalnya Pak Jokowi tidak memberikan dukungan secara all out pada putranya, sehingga kemudian bagaimana nanti impact-nya tentu akan panjang kalkulasinya. Nah, yang kedua itu terkait dengan bagaimana misalnya basis dari pendukung Pak Jokowi tadi mempersepsikan bahwa ada perubahan sikap yang cukup signifikan dari teman-teman di PDIP kepada pemerintah Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga kita tahu PDIP adalah pimpinan atau pemimpin dari gerbong besar koalisi pemerintahan di era Presiden Jokowi saat ini. Ketika kemudian terjadi perubahan sikap itu dengan berbagai munisi yang diajukan, mulai dari Neo Orba atau bahkan Orde Baru Plus atau serangan terkait dengan konteks penegakan hukum yang didasarkan pada autocratic legalism atau intervensi kekuasaan, politisasi penegakan hukum, ternyata hal itu bagi segmen kelompok masyarakat grassroots, hal itu kemudian memunculkan semacam pertanyaan besar, untuk tidak mengatakan antipati, tetapi pertanyaan besar itu yang kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya mobilisasi pemilih. Nah, situasi inilah yang tampaknya kalau misal kita cermati dari rentang Oktober, ujung Oktober sampai sekarang di awal Desember, artinya selama proses November itu ternyata munisi-munisi kritis yang diajukan oleh teman-teman PDIP terbukti kurang begitu efektif untuk merekonsolidasikan kembali basis pemilih loyal yang sebelumnya dinikmati oleh PDIP sebagai bagian dari kutel efek itu. Nah, itulah yang kemudian kita bisa memahami, kita bisa mencerna mengapa kemudian pendekatan dari teman-teman PDIP, termasuk kemarin statement dari Pak Sekjen, Mas Hasto, mencoba untuk merangkul kembali, di mana kemudian statement di mana Pak Prabowo tidak bisa belusukan, yang bisa belusukan itu adalah mereka yang dari gen politik PDIP. Sebenarnya ini adalah sebuah upaya ikhtiar politik untuk mencari titik pisah dan juga untuk menarik titik pisah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan kemudian ada upaya untuk menggeser kembali bagaimana repositioning PDIP agar menjadi identik kembali dengan tokoh Jokowi. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian diakui atau tidak menciptakan semacam dilema di internal atau lingkup tim dari Ganjar Mahfud, yang kalau misal kemudian tidak diantisipasi tentu akan memunculkan efek lanjutan, karena dilema kegamangan ini berpotensi kemudian ditangkap sebagai sebuah bentuk ketidakpastian, uncertainty. Nah, karena bagaimanapun juga ada sebuah perubahan dan perubahan itu harus dijelaskan. Bagaimana kemarin pasca 25 Oktober yang lalu, sikap tegas, sikap keras, sikap kritis yang disampaikan oleh PDIP itu seolah kemudian bahkan lebih perubahan dibanding koalisi perubahan itu sendiri. Nah, ini kemudian memunculkan pertanyaan banyak. Bagaimana PDIP ke depan? Dan sekarang upaya itu dilakukan untuk menggeser lagi. Seberapa efektif tentu harus kita ukur praktis di akhir Desember yang akan datang. Oke. Bang Eriko, sependapatkah Anda dengan Mas Umam yang dikatakan Mas Umam? Ya, begini Mbak Adisti, apa yang dikatakan Mas Umam itu tentu kritik otokritik itu kan harus kami terima. Saya dapat memahami dan menerima apa masukan Mas Hoirul Umam. Justru karena itulah Mbak Adisti,
ada hal-hal yang ya saya harus sampaikan secara jujur apa adanya. Apapun pemirsa Kompas TV dapat melihat nih. Kita ini kan bersama-sama dengan Bapak Presiden Joko Widodo mulai dari awal, mulai dari tahun 2002, 2003, beliau menjadi wali kota di 2004 kalau saya tidak salah. Kemudian bersama-sama menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden yang pada saat itu kami berseberangan berlawanan dengan adinda saya Andre Rosiadi, begitu ketatnya, begitu kencangnya, begitu kerasnya. Boleh ditanyakan sama Andre bagaimana 2014-2019. Nah, ini pada saat perubahan-perubahan dinamika ini terjadi, memang pasti ada apa? Ada hal-hal yang membuat kita juga berdinamika. Dan ini kami sadari betul. Nah, untuk itu kita tidak boleh melupakan bahwa citra realita yang ada, Pak Jokowi itu adalah bagian dari PDI Perjuangan, adalah bersama-sama PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini yang kemarin dalam situasi dinamika yang disampaikan Mas Hoirul itu terjadi. Nah, ini ke depan ini tidak boleh. Ke depan ini bahwa kita memang meneruskan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan melakukan hal yang lebih baik lagi. Dan itu juga harapan dari beliau, kan itu sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau katanya Mas Umam, katanya kritikan dari PDIP ini bahkan lebih lebih kritis dibandingin dengan koalisi perubahan. Itu yang saya sampaikan tadi di dalam hal dinamika ini pasti. PDI Perjuangan ini tanya Bung Andre, kami ini biasa menjadi oposisi, Mbak Adisti. Memang dari bayangkan zaman Orde Baru kita hadapi yang namanya Orde Baru. Kan begitu. Nah, pada saat ini juga, karena apa? Kepentingan dari PDI Perjuangan adalah bagaimana memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Nah, ini saat perubahan ini tentu rakyat masih akan mengalami kebingungan. Ini yang kami coba yakinkan ke depan ini bahwa kita ini bersama-sama dan kita pasti meneruskan dan juga memberikan yang terbaik kepada masyarakat, terutama dalam menuju ke Indonesia Emas ini. Dan tidak ada langkah lain yang paling utama, Mbak Adisti, selain melakukan itu dengan door to door, melakukan itu rumah ke rumah, melakukan itu dengan di lapangan. Tidak bisa lagi hanya dinamika itu di sudut media, sosial media, karena media dan sosial media sendiri kurang lebih 70% lebih. Masih ada hampir 30% masyarakat yang tidak berkomunikasi langsung terhadap sosial media. Ini Mbak Adisti juga yang kami coba yakinkan di dalam 60 hari ini. Apakah mudah Mbak Adisti dan juga seluruh pemirsa Kompas TV? Tidak mudah. Tidak mudah karena untuk meyakinkan publik ini perlu terus melakukan. Nah, bagaimana caranya Mbak Adisti? Tentu Mbak Adisti akan bertanya begitu juga dengan seluruh pemirsa Kompas TV. Kami mempunyai struktural 1,2 juta ditambah dengan seluruh yang kader PDI Perjuangan yang telah siap itu kurang lebih hampir 2 juta. Nah, itu yang kita akan lakukan door to door campaign ini, dan ini sudah dimulai. 2 hari lalu juga Ketua Umum sudah meminta kami untuk langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, 60 hari ini apakah cukup? Cukup. Apakah bisa menjadi satu putaran? Tentu kami tidak ingin jumawa. Kita berharap, kita berusaha, dan kita melakukan kegiatan ini untuk paling tidak bisa memasuki nanti putaran kedua, sama seperti yang disampaikan Mas Hoirul Umam itu. Kita coba yakin supaya masyarakat, rakyat juga tidak mengalami kebingungan bahwa ini hal yang biasa saja dalam demokrasi ini. Kita harus lakukan yang terbaik. Seperti itu, Mbak Adisti. Kalau berbicara soal tadi Bang Eriko bilang supaya warga tidak bingung, tapi ini kalau kita lihat di harian Kompas hari ini yang terbit hari ini, ada Litbang Kompas yang sudah merilis Prabowo Gibran unggul. Pemilih yang menarik adalah pemilih bimbang ini meningkat, bahkan angkanya tidak main-main, Bang Eriko, Bang Andre, 28,7%. Kita akan lihat bagaimana nantinya kemudian apakah debat capres dan juga cawapres, debat perdana utamanya debat capres besok ini akan kemudian memengaruhi pilihan dari pemilih bimbang ini dan juga bagaimana pemilih dari Presiden Joko Widodo yang di Pilpres 2019 lalu. Jangan kemana-mana, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve.
Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, menyatakan sebagai aparatur penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia siap menjaga netralitas dan mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 yang tertib, damai, jujur, dan adil. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih meneruskan dialog kita di Sapa Indonesia Pagi bersama Bang Eriko Surtadurga dari PDI Perjuangan dan juga ada Bang Andre Rosiade dari Partai Gerindra dan juga ada Mas Hoirul Umam. Ini menarik ya, setelah tadi kita melihat bagaimana kemudian migrasi basis suara pemilih Jokowi di 2019 40,1% ternyata ke pasangan Prabowo Gibran. Katanya Mas Umam, faktornya mungkin salah satunya yang paling kuat adalah penempatan Gibran Rakabuming Raka di posisi calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Nah, ini juga yang kemudian menarik adalah harian Kompas hari ini yang kemudian merilis Litbang Kompas Prabowo Gibran ini unggul. Yang juga tak kalah menariknya, Bang Andre Rosiade, pemilih bimbang atau undecided voters ini meningkat, angkanya 28,7%. Ini gimana Bang Andre? Strateginya? Ya, sebelum masuk yang strategi Litbang Kompas tadi, saya mau menanggapi harapan masyarakat. Kalau saya mendengarkan, melihat, dan membaca data yang terlihat, bahwa memang harapan masyarakat itu bagaimana keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi ini bisa terjadi. Dan itu disadari oleh Bang Eriko, bahwa Bang Eriko dan teman-teman PDI Perjuangan serta pendukung Mas Ganjar yang dulu di bulan akhir Oktober sampai awal Desember terkesan
mengagendakan perubahan, sekarang sudah insaf dan sadar diri bahwa harapan masyarakat itu ternyata adalah keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, disinilah kenapa Pak Prabowo unggul dibandingkan yang lain. Karena Pak Prabowo dengan Mas Gibran konsisten, tidak berubah, konsisten, tidak bergeser, bahwa kami berkomitmen melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi yang sudah berhasil ini. Berbeda dengan pasangan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud yang hari ini mungkin bilangnya akan lanjutkan, besok berubah lagi, akan seakan-akan perubahan, bahkan seakan-akan, mohon maaf ya, terkesan memukul dan memusuhi Pak Jokowi. Itu yang terjadi dan itulah respon masyarakat ya, dengan hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Pak Jokowi itu bergeser kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dianggap pertama lebih mampu dan bisa merepresentasikan Pak Jokowi. Yang kedua, lebih berkomitmen memastikan keberlanjutan. Yang ketiga, tentu konsisten dengan komitmen ini, gitu lah. Nah, sehingga harapan itu bergeserlah ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini disadari oleh Bang Eriko, sehingga beliau insaf bersama teman-temannya, sehingga sekarang konsisten lagi untuk melaksanakan keberlanjutan. Tentu kita syukuri bahwa ada komitmen dari Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar ingin melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Nah, itu satu. Yang kedua, ya soal Litbang Kompas tadi, tentu kita melihat waktu masih ada 2 bulan. Ini PR kami ya, kayak PR seluruh kubu untuk lebih meyakinkan masyarakat. Para tim sukses tentu akan lebih ekstra untuk datang ke dapil, datang ke masyarakat, meyakinkan bahwa ini loh program gagasan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa menjawab solusi dari kebutuhan masyarakat, bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memastikan keberhasilan Pak Jokowi dilanjutkan, dan juga yang masih kurang sempurna tentu akan kita sempurnakan, yang belum terlalu cepat kita akan speed up untuk lebih cepat lagi pembangunannya. Itu yang akan kita lakukan, door to door, dari rumah ke rumah, dan bekerja lebih keras lagi. Tapi jelas dari survei ini kita melihat bahwa mayoritas rakyat Indonesia puas dengan kinerja Pak Jokowi, dan mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, dan mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan Pak Prabowo dan Mas Gibran melanjutkan keberhasilan yang sudah dirintis dan diletakkan fondasinya oleh Pak Jokowi. Dan mayoritas rakyat Indonesia menginginkan dengan angka 45 ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menciptakan pemilu riang dan gembira, santun dan santuy, tentu dengan satu putaran. Insya Allah. Mohon doa dan dukungannya. Oke ya, Bang Eriko gimana nih kalau kata Bang Andre, katanya yang konsisten cuma Prabowo Gibran, kalau pasangan Ganjar Mahfud kalau katanya agak kurang konsisten, kadang nyerang, kemudian bukan katanya, ini kan rekam jejak digitalnya ada. Iya, nah makanya Bang Eriko gimana nih Bang Eriko? Apalagi kalau kita melihat pernyataan Sekjen PDI Mas Hasto. Bang Eriko. Ya, sekarang begini Mbak Disti, ini giliran saya ya Bung Andre. Ya, silakan Bang Eriko. Kalau dari jejak digital, apakah dulu Prabowo itu Jokowi? Saya tanya kepada Mbak Adisti, kepada seluruh pemirsa, apakah Prabowo itu bisa jadi replikasi Jokowi? Tidak bisa. Karena kenapa? 2 kali bertempur dengan Pak Jokowi, dan itu hal yang sangat prinsipil, sangat berbeda. Tetapi itulah kebesaran hati Pak Jokowi, mengajak Pak Prabowo untuk bersama-sama, yang dilala diterima. Kan itu kita lihat kenyataan yang ada. Sekarang saya tanya, Pak Jokowi suka belusukan nggak? Pekerjaannya cepat nggak? Apakah sesuai dengan Pak Prabowo? Nah, ini kan karena Bung Andre sudah menyampaikan tadi. Wah ya, pribadi yang sangat jauh berbeda. Nah, ini yang kita mau sadarkan. Saya harus jujur menyampaikan. Inilah yang memerlukan waktu untuk menyadar. Apakah 40% survei Litbang Kompas nggak sampai ya Bung Andre? Itu yang kita harus yakini, 38%. Nah, apakah itu sudah cukup untuk satu putaran? Apakah dalam 2 bulan ini kemudian 38 menjadi 51%? Siapa yang bisa menyampaikan itu? Siapa yang bisa meyakini hal itu? Nah, ini yang kami harus sadarkan ulang. Kami tentu harus merubah diri bahwa Pak Jokowi itu adalah bagian dari kami, dan bahwa kami yang bersama-sama selama ini kurang lebih 20 tahun. Apakah Pak Prabowo bisa menjadi replikasi itu? Apakah Pak Prabowo bisa belusukan seperti Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo bisa secepat Pak Jokowi? Itu kenyataan yang ada, lihat di dalam
di dalam track recordnya, di dalam apa yang sudah dilakukan, itu hal yang berbeda, tidak sama. Nah ini yang kami coba yakinkan kepada masyarakat yang tentu ada kebingungan, ada kebimbangan, seperti apa, siapa sih sebenarnya yang layak untuk meneruskan seperti Pak Jokowi. Nah ini juga penting sekali Mbak Adisti diyakinkan kepada masyarakat. Yang bisa meneruskan itu adalah orang yang memang setipikal, yang memang mempunyai karakter yang kurang lebih sama, yang memang berasal dari partai yang sama, yang sudah memberikan kesempatan dan sudah teruji. Nah ini yang perlu waktu, jujur saya sampaikan perlu waktu. Tentu kami setuju dengan apa yang disampaikan Mas Khairul Umam, kami harus meredefinisi hal ini. Bahwa kita meneruskan sudah pasti, karena kenapa? Orang memang asalnya dari PDI Perjuangan kok bukan asalnya dari Gerindra, bukan asalnya dari Pak Prabowo, itu jelas kreditornya. Nah bagaimana cara meneruskannya? Kami sudah paham hal ini, karena selama ini bersama-sama seperti itu. Nah inilah yang harus diyakinkan kepada masyarakat. Caranya bagaimana Mbak Adisti? Ini melalui Kompas TV. Tapi apakah itu cukup? Apakah cukup melalui media? Ini yang harus kita sampaikan secara langsung di tengah masyarakat. Bahwa Prabowo bukan Jokowi. Itu berbeda, itu sudah pasti. Apakah seseorang yang selama 2 kali berhadapan, yang kemudian betul-betul secara frontal, itu bisa menjadi bagian yang bersama-sama, menjadi identik, atau katakanlah menjadi replikasi? Tidak bisa, Mbak Adisti, itu karakter. Manusia sudah semakin dewasa, pasti karakternya sudah terbentuk. Nah ini harus kami jelaskan kepada masyarakat, ini harus kami jelaskan kepada rakyat. Karena kenapa Mbak Adisti? Nantinya akan memilih itu rakyat. Dan kita harus ingat sama-sama, baru 14 Februari, bukan tanggal November yang kemarin. Dan sekali lagi kami sangat bersyukur dengan surveinya Kompas ini membuat kita semakin bersemangat. Bahwa apa? Bahwa ini harus diredefinisikan ulang. Bahwa Pak Jokowi bukan Prabowo, Prabowo bukan Pak Jokowi. Mana yang paling tepat? Mas Ganjar yang seperti Pak Jokowi, yang bisa meneruskan. Yang meneruskan adalah orang yang lebih muda, mempunyai karakter dan mempunyai pengalaman, dan apa yang bekerja secepat. Dan itu yang harus ditunjukkan kepada masyarakat. Sebenarnya itu Mbak Disti. Apakah ini sudah selesai pertempurannya sekarang? Belum. Baru mulai. Nah, bagaimana cara mereka? Apakah selesai Mbak Adisti? Terus kemudian permasalahan masyarakat hanya dengan senyuman, hanya dengan joget, kan tidak bisa juga menyelesaikan permasalahan rakyat yang mengalami kesulitan, yang mengalami hal-hal yang tidak baik. Itu tidak bisa hanya dengan senyuman dan joget, kan tidak bisa. Itu realistis. Memang harus bekerja. Ada tahapan-tahapannya, ada waktunya. Tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa. Nah, apakah kita bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bombastis? Dari mana anggarannya? Ini kan juga harus dilihat oleh masyarakat secara jernih seperti itu. Boleh saya tanggapin, Pak? Silakan, sebelum ke Mas singkat saja Bang Andre. Pertama tentu ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi memang pernah berhadapan. Tapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersepakat demi persatuan, beliau berdua melakukan rekonsiliasi. Dan itu dibuktikan dalam 4 tahun terakhir. Komitmen dan konsistensi bagaimana rekonsiliasi dan persatuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini menjadi modal besar bangsa kita menghadapi pandemi, menghadapi krisis. Bahkan rekonsiliasi dan persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini diadopsi dan ditiru oleh negara tetangga kita, Malaysia. Bagaimana Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional rekonsiliasi dan mengantarkan Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Begitu indahnya rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan inilah modal bangsa kita, sehingga kita lihat masyarakat begitu puas dengan kinerja Pak Jokowi dan juga kinerja Pak Prabowo sebagai menteri terbaik yang ada di kabinet Pak Jokowi. Nah, soal tadi disampaikan tadi soal Pak Prabowo tidak bisa belusukan. Saya menyampaikan Pak Prabowo bisa belusukan. Pak Prabowo keliling di Indonesia berbagai titik. Saya mengalami sendiri hari Sabtu yang lalu. Bagaimana Pak Prabowo datang ke Gunung Merapi sebagai Menteri Pertahanan, ya, memberikan santunan kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada relawan, kepada kelompok masyarakat yang datang membahu-membahu melakukan evakuasi kepada korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Lalu beliau datang ke Kota Padang bukan sebagai Menteri Pertahanan lagi, tapi sebagai calon presiden. Beliau
belusukan ke pasar, lalu beliau harus melayani ribuan masyarakat yang menghadang beliau, lalu beliau juga hadir di konsolidasi TKD Sumatera Barat, lalu beliau harus terbang ke Semarang, lalu di Semarang beliau harus berpidato di Stadion Jatidiri diundang oleh teman-teman PSI, lalu malamnya beliau kembali ke Jakarta, lalu menghadiri acara di Jakarta, dan saya menampik bagaimana saya melihat sampai jam 10 malam dan Pak Prabowo di atas jam 10 malam masih ada pertemuan agenda pribadi. Beliau belusukan juga dia lakukan. Lalu satu lagi yang paling penting, jogetan dan senyuman. Ya, Pak Prabowo punya gagasan besar, ada visi beliau dan 8 misi Astacita dan juga 17 program prioritas dan 8 program aksi cepat. Mungkin Bang Eriko tidak menyimak. Kami punya gagasan besar dan punya solusi untuk melanjutkan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Kalau senyuman dan jogetan itu Bang Eriko itu untuk menjawab, tidak usah menanggapi fitnah, serangan, cacian kepada Pak Prabowo. Makanya kami senyumin, kami jogetin, bukan karena kami punya gagasan. Bang Eriko, kita kasih porsi masing-masing dulu ya, Bang Eriko, Bang Andre. Bagaimana gagasan Pak Prabowo akan disampaikan dalam debat resmi di KPU nanti. Jadi jogetan dan senyuman untuk menghadapi bully, cacian, dan makian. Oke, saya kasih waktu juga ke Mas Umam. Mas Umam, ini kan kalau kita melihat tadi saling klaim keberlanjutan, kemudian juga saling klaim sama-sama belusukan. Kita yakin betul sama-sama belusukan, semua kandidat belusukan, semua kandidat punya gagasan, visi, dan juga misi. Dan kita tunggu nih di debat Capres Perdana, kemudian yang juga dikhawatirkan adalah bagaimana pemilih bimbang meningkat. Angkanya 28,7%, tidak main-main, Mas Umam. Ya, Mbak Adisti, ini sangat menarik ya. Semakin siang memang semakin panas ini. Tapi bagaimanapun juga, data yang disampaikan oleh Kompas tadi, Litbang Kompas, saya pikir itu cukup menarik. Angka 28% atau mendekati angka 30% itu bukan angka kecil, itu angka besar. Betul. Memang kalau misal kita perbandingkan dengan 45% versi teman-teman di indikator atau di LSI, memang ada gap yang cukup serius, cukup signifikan, di mana itu melampaui, let's say, sekitar 2 kali margin of error. Tapi terlepas dari itu, kalaupun kita gunakan angka yang paling optimis sekalipun, 45% dari elektabilitas Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, sebenarnya itu baru merepresentasikan basis kekuatan suara dukungan parlemen, di mana partai-partai parlemen yang mendukung Pak Prabowo itu di angka sekitar 45%. Pertanyaannya, lalu di mana angka Jokowi effect? Lalu di mana angka kekuatan relawan? Nah, itu yang kemudian mendasari teman-teman di lingkaran Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menggunakan kesempatan ini menjadi satu putaran. Karena secara basis kekuatan dukungan di parlemen, 45% ditambah optimisme Jokowi effect ditambah relawan, harusnya bisa mencapai angka itu di atas 50% plus 1. Tapi per hari ini masih belum terjadi. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi. Pertanyaannya kemudian, mengapa tingkat TTTJ tadi itu tidak tahu, tidak jawab, atau dalam konteks ini lebih diarahkan ke swing voters ya, dan juga undecided voters. Saya menduga memang diakui atau tidak, ada situasi kegamangan di tengah masyarakat. Dan itu besar kemungkinan dipengaruhi oleh salah satunya adalah pilihan politik dari masing-masing pasangan. Diakui atau tidak, pilihan Pak Prabowo untuk memilih Mas Gibran juga memiliki risiko, memiliki konsekuensi. Di mana kemudian narasi-narasi politik dinasti, kemudian narasi autocratic legalism, intervensi kekuasaan, hal itu betul-betul memberikan impact yang signifikan kepada masyarakat kelas menengah terdidik kita, termasuk di kalangan masyarakat sipil yang memberikan statementnya secara clear menolak narasi-narasi itu. Nah, hal ini yang kemudian membuat semacam antipati atau semacam kegamangan ya di kalangan pemilih, yang kemudian di saat yang sama mereka tidak memiliki pilihan alternatif lain. Nah, kalau misal kita cermati, mengapa kemudian situasi yang sama hampir mirip ya dialami misalnya di kubu Anies Muhaimin. Mas Anies dan juga Cak Imin
kenapa di angka yang diajukan oleh teman-teman di Litbang Kompas tadi mengalami penurunan cukup terlihat gitu. Nah, salah satunya adalah ketika narasi perubahan yang cukup reasonable, cukup make sense diajukan oleh Mas Anies, itu ternyata diakui atau tidak kurang sesuai dengan gen politik yang dimiliki oleh basis pemilih loyal Anies Muhaimin. Karena diakui atau tidak, basis pemilih loyal terutama pada segmen Nasdem dan juga segmen PKB, mereka adalah bagian dari kelompok kekuatan pro pemerintah saat ini. 9 tahun mereka berada di pemerintahan, dan ketika kemudian diajukan narasi perubahan, narasi kritis, praktis yang menikmati itu adalah PKS. Karena PKS betul-betul kemudian mendapatkan porsi yang luar biasa. Hal itu terkonfirmasi kemarin ketika kemudian bicara tentang IKN, yang terdepan untuk bicara tentang kritik terhadap IKN, PKS. Kemudian konteks neo-developmentalism yang dianggap bias kepentingan oligark, itu adalah PKS. Nah, situasi ini yang tampaknya harus diantisipasi. Optimisme satu putaran tentu penting, tetapi pada saat yang sama, kalau misal kita cermati, ada 3 komposisi capres-cawapres. Pak Prabowo, Gibran, let's say 40%, kita ambil angka tengahnya, 40%. Kalau misal kemudian bisa mengonsolidasikan basis kekuatan yang tadi kategorinya undecided atau swing voters, barangkali bisa menjadi optimisme untuk satu putaran. Tetapi ada satu syarat lagi untuk bisa menjadi satu putaran. Ada satu capres-cawapres, salah satu paslon, yang harus bisa ditekan basis kekuatan pemilih loyalnya, sehingga kemudian dia berada di angka di bawah 20%. Kalau itu bisa ditekan dengan narasi, tentu bukan dengan cara-cara yang tidak demokratis ya, tetapi dengan narasi, dengan argumen, dengan judgement yang cukup memadai, kalau misal itu bisa dilakukan, maka proses migrasi itu memungkinkan terjadi. Tapi kalau misal tidak, rasanya satu putaran agak sulit untuk dibayangkan. Most likely 2 putaran. Terakhir Mas Umam, singkat saja, apakah bisa berefek ini kalau kita lihat angka-angka ini, elektabilitas pasangan capres dan juga cawapres ini, kan kita lihat ini sebelum debat capres perdana, tapi kita lihat nanti besok di debat capres perdana tanggal 12 Desember 2023, apakah akan ada pergerakan yang cukup signifikan ataukah seperti apa? Kalau kita nanti melihat argumen-argumen tarung gagasan yang akan diutarakan oleh masing-masing capres, ini yang pasti ya bakal ditunggu sekali banyak pemilih, terutama mungkin bisa dikatakan swing voters atau pemilih bimbang. Ya, Mbak Adisti, memang semuanya akan bergantung pada performa dari masing-masing pasangan capres-cawapres. Tetapi diakui atau tidak bahwa debat Pilpres itu memiliki dampak strategis yang bisa menggeser basis pemilih dalam konteks dukungan di lapangan. Signifikan atau tidak? Tergantung. Kalau misal ada kekalahan telak dari salah satu paslon, hal itu akan memberikan impact signifikan. Karena bagaimanapun juga, ini adalah bagian dari operasi serangan udara yang memiliki impact serius kepada operasi serangan darat yang dilakukan oleh Bang Eriko, dilakukan Bang Andre, melakukan door-to-door canvassing. Tapi kalau misal terjadi kesalahan cukup fundamental di dalam basis argumen yang nanti diajukan dalam debat Pilpres, hal itu akan menjadi munisi yang sangat efektif untuk mendelegitimasi kredibilitas dari pasangan capres-cawapres tertentu. Maka di sini sebenarnya masing-masing tim capres-cawapres harus betul-betul disiplin. Basis argumen harus clear, tetapi disiplin dalam berargumen tidak kalah penting. Sekali terjadi kesalahan, itu adalah munisi besar untuk menghantamnya. Dan satu kali lagi, Mbak Adisti, kalau kita belajar dari apa yang terjadi di Pilpres 2004 ketika Pak SBY menghadapi Bu Mega, atau di Pilpres 2014 ketika Pak Jokowi menghadapi Pak Prabowo, pada momentum itu sebagai challenger dari kekuatan incumbent, ketika proses debat Pilpres terbukti mereka mampu memenangkan, disitulah terjadi crossing elektabilitas. Nah, crossing elektabilitas itulah yang kemudian mengkonfirmasi begitu efektifnya proses debat capres-capres ini, meskipun dalam konteks tertentu ini hanya bualan dalam tanda kutip, obral janji dalam tanda kutip, tetapi dalam konteks ini diakui atau tidak secara elektoral dia akan memberikan impact
cukup signifikan, bergantung pada level dan kualitas performa masing-masing. Oke, kita akan tunggu bagaimana. Singkat saja Mbak Disti. Singkat saja waktunya Bang Eriko. Singkat saja ya Mbak Disti bahwa memang nanti ini debat ini sangat penting. Apapun dilihat kemampuan yang berdebat ini seperti apa, dan ini dilihat masyarakat. Itulah yang juga akan mengalihkan sebagian daripada nanti yang memahami media dan sosial media. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan, Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, bukan replikasi Pak Jokowi, itu jelas. Nanti Bung Andre silakan menjelaskan juga bagaimana katakan kategori busukan yang di Sumbar kemarin dengan memakai helikopter, ya kita lihat saja. Jadi sekali lagi Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, itu hal yang sangat berbeda. Itu Bang Andre silakan. Saya kasih penjelasan. Pertama, naik helikopter itu Pak Prabowo datang ke Sumatera Barat ada dua agenda ya. Yang pertama sebagai Menteri Pertahanan, beliau naik helikopter dari Kota Padang ke Bukit Tinggi, lalu itu naik helikopter Karakal, lalu di Bukit Tinggi turun heli, beliau naik mobil dengan plat dinas Kemenhan, lalu datang ke lereng Gunung Merapi untuk memberikan santunan kepada korban dan juga penghargaan kepada relawan dan juga TNI dan Polri. Acara itu resmi, acara kenegaraan, dihadiri oleh Danrem, Wakapolda, Bupati Agam, Bupati Tanah Datar, Wali Kota Bukit Tinggi, Kapolres Bukit Tinggi, Dandim Tanah Datar, Dandim Agam. Lalu beliau kembali ke Bukit Tinggi dengan mobil dinas yang sama, lalu beliau naik heli lagi kembali ke Kota Padang. Setelah sampai di Kota Padang, beliau cuti bukan lagi Menhan, beliau ada agenda dengan TKD Sumatera Barat, yang kebetulan saya ketua TKD Sumatera Barat. Jadi Bang Eriko, inilah faktanya, inilah realitanya, jangan kita ikut menebarkan hoax dan fitnah. Supaya bisa clear juga ya. Kita waktunya terbatas ya Bang Eriko, Bang Andre. Yang pasti Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, mempergunakan baik. Buat itinerary perjalanan ini. Memang betul. Bang Andre, Bang Eriko. Pak Prabowo itu memang Pak Prabowo bukan Pak Jokowi. Bang Andre, Bang Eriko, waktu kita sangat terbatas. Kita akan tunggu bagaimana taruh gagasan di debat Capres di 12 Desember 2023. Terima kasih Bang Eriko, Bang Andre, Mas Lukman. Ini soal komitmen Bang Eriko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, Kementerian Hukum dan HAM segera menyelidiki perusakan fasilitas sarana Puspa Agro yang diduga dilakukan para pengungsi warga negara asing. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, menyatakan sebagai aparatur penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia siap menjaga netralitas dan mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 yang tertib, damai, jujur, dan adil. Siap bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar anginnya. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar anginnya. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ma, aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman.
Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Quinimax. Wow, kirain pot taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ukong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menanggapi perusakan fasilitas sarana Puspa Agro yang diduga dilakukan para pengungsi. Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur segera melakukan penyelidikan dengan instansi terkait untuk mengetahui peristiwa pasti perusakan itu. Semua ngamuk pengungsi di Sidoarjo ngamuk. Nampak kaca jendela, pintu, dan juga sejumlah fasilitas lainnya dirusak. Diduga perusakan dilakukan pengungsi yang kini masih menempati Geraha Puspa Agro. Perusakan pada Jumat lalu diduga dipicu saat pengungsi kecewa karena aliran listrik padam. Pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur bersama instansi terkait akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui para pelaku perusakan itu. Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melakukan penyelidikan atas kasus pengerusakan CH Argo Puspa. Sangat disayangkan bahwa perusakan itu dilakukan oleh para pengungsi yang berada di wisma tersebut. Saudara Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyebut keberadaan pengungsi dari sejumlah negara kebanyakan adalah korban dari sindikat kejahatan perdagangan manusia maupun korban konflik. Menkumham menyebut pemerintah mencoba dengan segala upaya membantu para pengungsi demi kemanusiaan. Menurut Menkumham, hingga saat ini jumlah pengungsi dari sejumlah negara yang masuk ke Indonesia hampir mencapai 15.000 orang, termasuk gelombang pengungsi Rohingya. Nah, khusus soal pengungsi Rohingya yang mendapat penolakan dari warga di sejumlah daerah, Menkumham meminta sejumlah pihak, termasuk IOM dan UNHCR, bersama-sama mencari solusi terbaik. Indonesia sudah cukup banyak melakukan hal-hal yang baik dalam menampung para pengungsi. Di kita ini sekarang ada hampir 15.000 ya, 13.000-an lebih pengungsi. Afghanistan, Iran, yang terakhir Rohingya. Ya, memang ini adalah sindikat. Ya, sudah ditangkap oleh polisi. Ada kepala-kepala daerah yang tidak mau lagi menerima mereka. Tapi namun demikian ya, kita berharap ya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, dan tentunya IOM dan UNHCR ya bersama-sama dengan kita untuk mencari solusi yang tepat untuk itu. Saudara, sejumlah warga Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya
di desa mereka. Bahkan warga secara paksa memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari desa mereka. Sekitar 137 pengungsi Rohingya diangkut dengan truk oleh warga menuju ke kantor imigrasi Banda Aceh atau Janto, ibu kota Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dilakukan setelah warga tidak menemukan solusi bersama dengan pihak pemerintah dan UNHCR kemana para pengungsi itu dipindahkan. Warga bahkan telah memberikan batas waktu hingga Minggu sore agar pengungsi dipindahkan. Tindakan paksa dari warga tidak bisa dicegah oleh aparat maupun perwakilan pemerintah Aceh Besar. Menurut sejumlah warga, tindakan ini karena sebelumnya di tahun 2015 banyak terjadi pengungsi yang kabur dari lokasi penampungan dan perilaku buruk dari para pengungsi. Bentok nggak ada tempat katanya adik. Nggak ada tempat. Artinya ke imigrasi memang. Ya, bentok nggak ada tempat semua. Ini adalah bentuk penolakan warga. Warga marah karena pemerintah ya tidak cepat tanggap atau gimana, Bang? Betul ya, karena dari pihak pemerintah nggak ada solusinya juga. Jadi masyarakat nggak mungkin, kita yang tingkat desa kan nggak sanggup menampung orang nih. Sementara karena terjadi penolakan oleh warga desa Lamreh, 137 pengungsi Rohingya kemudian direlokasi ke kantor imigrasi Banda Aceh Minggu malam. Namun karena gedung kantor imigrasi sedang direnovasi, akhirnya warga berinisiatif mengantarkan pengungsi ke halaman kantor Gubernur Aceh karena kondisi tidak kondusif untuk menampung pengungsi. Akhirnya pemerintah Aceh Besar bersama UNHCR memindahkan mereka ke kamp bumi perkemahan Pramuka Sare Becah Aceh Besar. Ada 4 truk yang digunakan mengangkut pengungsi Rohingya. Mereka didampingi Satgas Penanganan Bencana Aceh Besar bersama aparat keamanan saat dibawa ke lokasi penampungan sementara. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar ya sejak dari tadi pagi sudah berusaha memfasilitasi mereka, kemudian sudah berkoordinasi dengan Satgas Provinsi. Ya sekarang lagi menunggu kawan-kawan dari UN dan IOM mungkin segera ditempatkan di kamp Pramuka oleh Satgas Provinsi. Sebelumnya ratusan pengungsi Rohingya kembali mendarat di Pantai Belang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi, Aceh, sekitar pukul 3:30 pagi kemarin. Dari rekaman nelayan yang dibagikan Panglima Laut Kabupaten Pidi, tampak sebuah kapal pengungsi Rohingya berada di perairan Pidi berjarak sekitar 2 mil dari pantai desa Belang Raya, Kecamatan Muara 3. Data sementara ada sekitar 180 pengungsi Rohingya, diantaranya 53 laki-laki, 74 perempuan, dan 53 anak-anak. Kesorotan lainnya, saudara, PT PLN menggelar PLN Electric Run 2023 di Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Minggu pagi. PLN Electric Run tahun ini mengusung semangat transisi energi listrik terbarukan dengan mengurangi emisi karbon CO2. Berkolaborasi dengan Harian Kompas, PLN Electric Run 2023 terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 5 km, 10 km, dan half marathon yang ini diikuti oleh 5.000 peserta dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat umum, karyawan PLN, maupun atlet profesional. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menjelaskan, acara lomba lari yang diselenggarakan PLN merupakan upaya untuk mendinginkan bumi dengan mengurangi emisi karbon. PLN Electric Run menargetkan akan ada pengurangan emisi karbon hingga 11.800 kg CO2 dari total jarak lari sepanjang 49.500 km dari 5.000 peserta. Hari ini kita mengadakan PLN Electric Run 2023. Dan tagline-nya adalah Running the New Spirit. Kenapa ini the new spirit? Karena PLN sedang berupaya mendinginkan bumi. Slowing down the global warming. Gitu. Maka dalam hal ini setiap kali ada peserta yang berlari, nanti akan kita takar bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca.
Ini sesuatu yang bagus ya, kita mau mencoba gaya hidup ya, bagaimana mengurangi transportasi pribadi, beralih kepada transportasi umum, beralih kepada sepeda, dan mungkin beralih kepada lari. Dan itu membutuhkan dukungan fasilitas umum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi CO2 yang ke udara, dan itu akan menjadi ancaman besar bagi bumi ini kalau emisi CO2 itu tidak pernah bisa dikendalikan. Salah satunya adalah berubahlah dari transportasi pribadi ke transportasi umum dan mungkin dengan sepeda. Selain mengurangi emisi karbon, setiap finisher juga menyumbang terhadap pemasangan instalasi listrik baru bagi daerah yang belum tersalurkan. Tim Liputan Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, bangunan pondok pesantren di Purwakarta diamuk warga karena dugaan pencabulan yang dilakukan guru mengaji terhadap belasan santrinya. Kami hadirkan informasinya setelah jeda. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam dikit lagi. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Dari Wisma. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa. Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, bangunan pondok pesantren di Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dirusak dan diamuk warga pada Sabtu kemarin. Perusakan terjadi lantaran warga marah atas dugaan pencabulan yang dilakukan guru mengaji sekaligus pemimpin pondok pesantren itu. Santri perempuan yang menjadi korban pencabulan seorang ustadz di Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat bertambah menjadi 15 orang. Hal ini diketahui setelah pihak desa menanyai sejumlah santri yang mengaji di ponpes milik ustadz pelaku pencabulan. Warga pun kesal dengan perilaku tidak terpuji sang ustadz yang mencabuli hingga menyetubuhi santrinya. Bahkan, aksi sang ustadz sudah dilakukan sejak bertahun-tahun, tepatnya ketika para santri duduk di bangku kelas 4 SD hingga sekarang. Pelakunya kabur. Siapa sih namanya, Pak? Ustadz Opan. Ustadz Opan. Ustadz Opan. Usianya berapa? Usianya hampir 40-an lah. 40 kurang lah gitu kan. Udah punya keluarga dia? Udah.
buka pesantren atau pengajian ini sudah lama? Pengajian ini ya udah lama. Muridnya banyak? Banyak. Para korban itu perempuan semua? Ya perempuan semua. Ada laki-lakinya? Ya perempuan semua. Didampingi pihak desa dan tokoh masyarakat, 8 santri dibawa ke RSUD Bayu Asih untuk dilakukan visum. Hasilnya akan dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Purwakarta. Ya awalnya itu kan pihak korban. Pihak korban merasa kesal ketika ini ada seorang ustadz, gitu. Ya saudaranya itu kan nggak di situ. Ternyata ya ustadz ini ya berbuat tentunya pencabulan lah. Kepada berapa santrinya Pak? Ini baru ketahuan, ini ada 10, ini baru 10, tapi ya masih proses. Barangkali ini masih banyak gitu. Sebelumnya, puluhan warga yang merupakan keluarga dan kerabat santri korban cabul mengamuk dengan merusak pondok pesantren Miftahul Huda. Sejumlah kaca jendela pecah dilempari batu oleh warga. Namun, pelaku Ustadz O melarikan diri karena takut diamuk massa. Kini, kasus ini dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Purwakarta. Kemungkinan korban kekerasan seksual sang ustadz akan bertambah. Sejumlah siswa pun masih dimintai keterangan. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lanjut untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pencabulan santri di Purwakarta, Jawa Barat, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Henry Irawan yang berada di Polres Purwakarta. Henry, apakah pelaku sudah diamankan polisi dan apa hasil penyelidikan polisi sejauh ini? Ya, baik Randy dan juga saudara pemirsa Kompas TV, 3 hari pasca terungkapnya kasus pencabulan terhadap belasan santri di salah satu pesantren di wilayah Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, penyelidikan kasus ini masih terus dilakukan pihak kepolisian, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Purwakarta. Namun hingga saat ini polisi masih memburu pelaku yang masih buron pada Sabtu dini hari pasca diketahuinya kasus pencabulan terhadap beberapa santri ini. Terungkapnya kasus pencabulan belasan santri ini diketahui adanya salah seorang santri yang mengaku kepada keluarganya bahwa dia telah diperlakukan tidak baik oleh guru ngajinya sendiri, yang kemudian berkembang menjadi beberapa orang hingga terakhir informasi yang kami terima bahwa jumlah santri yang dilakukan mendapat tindakan kekerasan seksual dari Ustadz OS ini menjadi 15 orang, dan menurut pihak desa kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah karena memang para santri lain masih terus ditanyai terkait kekerasan seksual di pesantren tersebut. Menurut salah seorang kerabat korban yang kami wawancarai beberapa waktu lalu, bahwa tempat Ustadz tersebut melakukan perbuatan tidak terpujinya itu selain dilakukan di rumahnya sendiri, juga dilakukan di sebuah gubuk milik Ustadz tersebut. Bahkan yang lebih memilukan bahwa Ustadz tersebut melakukan perbuatan tersebut di hadapan hadapan beberapa santri perempuan lainnya. Hingga saat ini pelaku sudah melarikan diri selama 3 hari dan polisi masih memburunya ke berbagai tempat. Informasi yang kami dapat bahwa pelaku sendiri kabur ke wilayah hutan di sekitar perkampungan yang di Pondok Salam tersebut, Radi. Ya, diprediksi juga tadi Anda mengatakan korban ini akan bertambah. Lalu bagaimana dengan hasil visum para santri sejauh ini? Sudah ada hasilnya? Untuk visum sendiri, informasi yang kami terima terbaru bahwa pada Sabtu kemarin para korban ketika datang ke rumah sakit belum dilakukan visum karena memang hari libur, dan rencananya hari ini para korban ini akan dilakukan visum ke RSUD Bayu Asih, yang kemudian kembali melapor ke PPA Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sejauh ini beberapa saksi sudah diperiksa oleh penyidik unit PPA Polres Purwakarta, di antaranya selain saksi korban, orang tua dan juga istri dari pelaku Ustadz OS sudah dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Radit. Baik. Jurnalis Kompas TV Henry Irawan melaporkan langsung perkembangan terkini kasus pencabulan santri di Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih. Saudara, ke sorotan selanjutnya,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Provinsi Terbaik Pembina Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Penghargaan ini diraih Pemprov Jateng karena berhasil membina dan mengembangkan kepedulian HAM di 34 kabupaten kota. Kementerian Hukum dan HAM bersama Komnas HAM untuk pertama kali menyelenggarakan peringatan Hari HAM sedunia. Jatuh setiap tanggal 10 Desember, perayaan HAM ke-75 tahun ini diberi tajuk Harmoni dalam Keberagaman. Digelar di Lapangan Banteng, Jakarta pada Minggu malam. Dalam acara ini juga turut memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi yang mampu membina dan membangun kabupaten kota peduli HAM. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi satu dari 5 provinsi yang berhasil menyabet penghargaan ini karena berhasil membina dan membangun 34 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang peduli HAM. Usai menerima penghargaan ini, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana mengatakan pada tahun mendatang seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah akan memenuhi indikator penilaian peduli HAM. Sedangkan penilaiannya itu terkait dengan masalah hak ini ya, hak politik, kemudian hak sosial, hak ekonomi, dan hak budaya itu penilaiannya arahnya ke sana. Dan alhamdulillah selain dari provinsi Jawa Tengah juga ada satu kabupaten di Jawa Tengah yang mendapat penghargaan, yaitu Kabupaten Purworejo. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, seluruhnya sudah berproses untuk perlindungan, pemajuan, penegakan HAM, termasuk penghormatan HAM, baik di kalangan pemerintahan maupun korporat bisnis, dan di lembaga-lembaga pendidikan dari mulai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah untuk tahun ini kita mendapatkan 34 kabupaten kota yang peduli HAM, kata-katanya seperti itu. Pemberian penghargaan pembinaan dan pengembangan kabupaten kota berdasarkan penilaian indikator struktur, proses, serta hasil. Dari kelima provinsi yang menerima penghargaan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi satu-satunya penerima penghargaan dengan jumlah kabupaten kota terbanyak dibanding 4 provinsi lainnya. Francisco Donasiano, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Saudara, saham Barito Renewables Energy alias BREN jadi fenomena. Hanya dalam waktu 2 bulan saham ini mampu menyalip BCA jadi saham dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Kami hadirkan informasinya dalam segmen Kompas Bisnis bersama Paskalis Iswari. Kesaat lagi. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Kaldu sedap baru, standar baru, masak enak. Ini bumbu kaldu first class taste. Dari rempah pilihan berkualitas dan daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Rasa kaldunya ngangenin. Ini bumbu kaldu andalanku. Masak enak, jadi effortless. Enak. Sedap. Mantap. Tambah lagi, semua approve. Chef approve, bumbu kaldu sedap. Masakan sedap setiap hari. Beli 2, ekstra 1 dari Wingfood. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wingfood. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam.
Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi bersama saya Paskalis Iswari. Nah saudara, siapa nih dari Anda para investor saham yang lagi kipas-kipas cuan gara-gara ikutan IPO waktu perusahaan Barito Renewable Energy alias Brand resmi melantai di bursa beberapa bulan lalu. Jadi Brand ini memang akhir-akhir ini jadi bahasan banyak orang gara-gara hanya dalam waktu singkat, berarti sekitar 2 bulan, kenaikan dari saham Brand ini mencapai 900%. Bahkan saudara, kapitalisasi pasarnya sudah melampaui BCA. Ini kita lihat ya pergerakannya sepanjang Brand ini mulai dari IPO sampai di penutupan pada pekan lalu pada 8 Desember. Ini ketika itu di 9 Oktober 2023 Brand IPO dan harganya hanya Rp975. Tapi Anda lihat pada bulan Desember kemarin di tanggal 8 Desember harganya sudah mencapai Rp8.050. Dan secara tren Anda lihat dari bulan Oktober sampai ke Desember trennya ini terus meningkat selama 2 bulan sampai pada penutupan kemarin di angka 8.050. Ini kalau dihitung secara kenaikan dalam 2 bulan ini Brand sudah naik 900%. Jadi kebayang kalau ada orang-orang yang beli ketika 975 dan sekarang harganya udah 8.000, beli dapat lotnya banyak, kebayang ya dapat untungnya berapa. Bahkan ada yang bilang ini bisa langsung beli mobil cash dari untungnya Brand. Kalau Anda ngelihat dari pergerakannya ini juga selama sekitar 2 bulan, kapitalisasi pasar Brand ini sudah mencapai Rp1.077 triliun. Dan angka ini membuat Brand merebut tahta BCA sebagai pemegang kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia yang saat ini BCA nilai market caps-nya hanya, saya bilang hanya ya karena bandingin sama Brand tadi 1.077, BCA ini angkanya di Rp1.068 triliun. Tapi ingat, ini BCA dan Brand ini perbandingannya jauh sekali untuk periode waktunya. Kalau BCA mencapai Rp1.068 triliun harus dalam waktu 23 tahun karena BCA IPO di tahun 2000 dan di 2023 baru mencapai 1068. Sementara Brand hanya butuh 2 bulan saja sudah 1077 triliun. Pertanyaannya, kemahalan nggak sih nih Brand? Mungkin Anda bisa melihat dari poin price to earning ratio yang biasanya untuk melihat valuasi saham. Saat ini price earning rasionya Brand sudah mencapai 617 kali, saudara. Nah, pada perdagangan Jumat kemarin saham Brand ditutup kenaikannya adalah 3,87%. Jadi siapa sih sebenarnya yang paling banyak bertransaksi? Nah, data ini kami ambil dari RTI Bisnis, saudara. Ini adalah kira-kira volume saham Brand di 8 Desember. Kebanyakan masih domestik yang menjual beli saham Brand mencapai 75,55%, sementara asingnya mencapai 24,45%. Total volume saham yang diperdagangkan pada 8 Desember lalu adalah mencapai 50,4 juta saham. Jadi sebenarnya domestik ini sangat percaya diri jual beli saham Brand yang pergerakannya seperti itu. Dari mana ya melihatnya? Karena kalau ngeliat secara fundamental saham ini baru diperdagangkan sekitar 2 bulan. Tapi kalau melihat kinerjanya sebenarnya kita bisa memantau kinerjanya dari anak usaha Barito Pacific alias BRPT
PT ini, brand membukukan laba di periode tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah senilai 84,4 juta dolar. Angka ini naik 12,4% dari laba bersih pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, selain laba yang naik, pendapatannya brand di periode yang sama juga naik 5,13%, jadi 145 atau 445,2 juta dolar. Dari mana sebenarnya pendapatan yang didapatkan dari brand ini? Pertama, ada dari penjualan listrik ke pihak ketiga dan juga yang lain adalah dari penjualan uap. Nah, Anda penasaran ini kalau ngelihat dari volume saham domestik dan asing, tapi siapa sih sebenarnya di balik saham Sultan ini? Nah, brand yang didirikan pada tahun 2018 ini memiliki 3 pemegang saham terbesar saat ini. Kalau yang paling besar yang menjadi pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama adalah Barito Pacific mencapai 64,6%. Lalu yang kedua pemegang sahamnya adalah Green Era Energy 23,6%. Nah, masyarakat 11,7%. Jadi jumlah masyarakat atau saham yang dilempar ke publik sebenarnya masih kecil dibandingkan dengan keseluruhan saham dari brand. Brand sendiri sebenarnya bergerak di bidang apa, saudara? Jadi brand ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan. Ini sebenarnya sejalan dengan saham pengendalinya, yaitu Barito Pacific yang bergerak di diversifikasi sumber daya alam dan juga Green Era Energy. Nah, gara-gara ini, saudara, gara-gara saham brand melesat sangat tinggi, ketiga perusahaan atau perusahaan brand ini akhirnya membuat pemiliknya, yaitu Prayogo Pangestu, kekayaannya naik. Di bulan Oktober saja naiknya sudah 11,5 triliun. Dan sekarang Prayogo Pangestu ini jadi orang paling tajir di Indonesia dengan total harta kekayaan mencapai 900 triliun rupiah. Terima kasih kepada Anda yang membeli brand Prayogo Pangestu menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dan nomor 45 di dunia. Bagi Anda yang penasaran, jadi gimana nih brand? Kita beli sekarang atau enggak? Atau jangan dulu Anda tergiur ingin mendapatkan cuan dari brand? Nah, tunggu dulu saudara, karena usai jeda kami akan kembali dengan pembahasan bersama Kepala Riset Pros Capital. Sebenarnya kira-kira udah kemahalan atau belum sih brand ini? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi usai jeda. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Kedaulatan pangan ini kan memang yang paling kedaulatan pangan saja, tapi kemandirian pangan. Kita harus mengurangi impor sekecil-kecilnya. Tapi tidak mungkin kan menghapuskan impor dan menghadirkan guru yang mau masuk ke pelosok, itu masih jadi tantangan. Salah satunya insentif guru. Apa yang salah dari pengelolaan sistem pendidikan kita sekarang? Nilu, Senin, 11 Desember, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Lagi di
Kompas Bisnis Saudara. Tadi sebelum jeda kita sudah bahas panjang lebar soal saham brand. Nah pertanyaannya nih, perlukah Anda masuk sekarang? Apakah ini brand sebenarnya sudah kemahalan atau belum? Nah pagi ini kita akan langsung berbincang bersama Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan. Bang Alfred, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, ini seru ngomongin brand karena fenomena gitu ya, Bang Alfred. Ini dari Oktober ke Desember naiknya udah 900%. Pertanyaannya dengan harga sekarang, kemahalan nggak sih brand? Ya, kalau di dalam saham ada beberapa istilah harga ya. Ada harga yang murah, ada harga yang wajar, ada harga yang premium, ada harga yang mahal. Kalau brand ini justru nggak masuk 4 kategori, bahkan yang teratas tadi mahal. Jadi kalau saya pribadi justru mengkategorikan ini udah irasional atau bubble ya untuk harga sahamnya saat ini. Bubble dalam artinya jarak harga saat ini sangat jauh sekali dengan nilai ekonomi atau nilai fundamentalnya. Jadi ya, kalau kita lihat kita juga bisa bandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di bursa kita atau juga ada di bursa-bursa global juga sudah sangat jauh. Makanya saya katakan tadi bahwa ini bukan kategori mahal saja, ini udah masuk kategori irasional. Artinya harga yang terbentuk saat ini bisa dibilang tidak bisa dijelaskan secara rasional, sehingga keputusan untuk masuk juga bukan keputusan yang kami kategorikan rasional. Artinya bahwa keputusan yang irasional untuk bertransaksi saham di harga saat ini. Ini kan tapi saya bisa bilang jadi fenomena gitu ya, 900% dalam waktu 40 harian gitu. Ini kenapa sih Bang bisa terjadi seperti ini? Ya, kalau terjadi tentu tadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama yang cukup organik karena faktor fundamental, biasanya suatu harga saham itu mengalami kenaikan. Yang kedua juga dipengaruhi oleh supply dan demand. Jadi kalau misalnya sebuah saham memang barangnya sangat sedikit di pasar, tentu itu juga bisa mempengaruhi terhadap lompatan harganya ketika terjadi demand terhadap saham tersebut. Yang ketiga ini yang bisa dibilang perlu dicermati, yaitu terkait dengan bicara istilahnya goreng atau cornering. Jadi kalau kita lihat mungkin ini cara kita untuk melihat, untuk menjawab pertanyaan kenapa harga sahamnya bisa naik. Jadi untuk kasus brand kalau kita lihat dari poin pertama secara fundamental kita melihatnya sepertinya sulit untuk dijelaskan. Untuk demand juga memang tadi dari sisi free float memang cukup kecil ya. Retail itu hanya sekitar 3%-an. Tapi kalau melihat nilai transaksi harian brand yang cukup tinggi, 300 miliar dalam beberapa hari terakhir per harinya, ini bukan transaksi yang kecil. Jadi mungkin ini yang perlu menjadi tugas besar bagi para regulator, karena sekali lagi kan kita pengen menciptakan suatu perdagangan yang efisien, wajar, dan transparan. Dan ini kalau kita lihat kewajaran yang sudah tidak terlihat wajar terkait dengan harga saham ini. Berarti ada kemungkinankah saham ini potensi jadi saham pom-pom, Bang Alfred? Kalau pom-pom kemungkinan iya ya, karena tadi bahwa sekali lagi bahwa pom-pom saham-saham yang di pom itu biasanya memang tadi bahwa ada gap yang sangat jauh sekali yang tidak bisa dijelaskan antara harga sahamnya dengan harga atau nilai fundamentalnya atau performanya. Jadi kalau ngelihat brand memang kita lihat bahwa informasi sampai saat ini kita memang tahu bahwa sepertinya untuk harga saat ini sudah tidak memungkinkan lagi atau kategorinya tidak rasional. Jadi apakah ini masuk kategori saham pom-pom? Ya kalau melihat harganya iya ya, walaupun tadi bahwa bisa dibilang kalau dari sisi informasi kan biasanya kalau di pom-pom itu faktor informasi yang banyak masuk untuk mendorong itu harga saham. Memang kalau kita lihat di brand ini dari sisi informasi memang tidak cukup banyak untuk informasi-informasi miring. Memang ada beberapa informasi kecil ya seperti misalnya rumor akuisisi, mengakuisisi dan sebagainya, tapi seharusnya memang tidak terlalu cukup signifikan untuk bisa mendorong harga sampai kepada ratusan kali nilai rasio PI-nya. Ini kalau ngelihat dari pemegang sahamnya juga kan domestik sebenarnya masih sangat besar ya, 75% dibandingkan dengan asingnya nih Bang Alfred. Kalau ini mempengaruhi juga nggak sih pergerakan harga brand?
Ya, untuk pemegang saham atau investor memang berpengaruh ya. Misalnya apakah dia retail, ataukah institusi, ataukah misalnya berdasarkan wilayah, apakah dia asing atau dia lokal, itu tentu akan mempengaruhi pergerakan harganya. Jadi kalau ditanya apakah berpengaruh, tentu berpengaruh. Kalau kita lihat brand ini memang penambahan porsi retailnya cukup banyak. Jadi kalau kita lihat dalam pasca dia IPO bahkan sampai hari ini kita lihat penambahan jumlah retail cukup banyak, artinya banyak investor-investor retail yang masuk menjadi pemegang saham brand. Kita nggak tahu mereka masuk pada harga berapa, tapi ini sekali lagi bahwa ini juga menjadi perhatian karena ini kategorinya bukan saham yang kecil, jadi exposure-nya cukup besar, sehingga ini juga tadi saya katakan perlu dititikberatkan, perlu menjadi perhatian bagi para regulator terkait dengan tadi exposure yang besar dari saham ini. Karena apa? Yang kita takutkan adalah downside risk-nya. Kenaikannya udah cukup tinggi atau sangat signifikan atau kita kategorikan irasional, maka potensi untuk turunnya juga akan sangat besar dan penurunannya mungkin nggak akan tanggung-tanggung, bisa sebesar kenaikannya. Dan tadi karena exposure-nya cukup besar, tentu ini tadi yang perlu diperhatikan dan dicermati. Jadi beresiko ketika dia ARA berkali-kali, ARB-nya pun bisa berkali-kali ini brand ya? Betul sekali, potensinya tentu cukup besar, apalagi tadi bahwa tidak ada yang bisa menjelaskan kenaikan sampai sebesar ini, sehingga tadi ruang penurunannya juga akan sangat besar dan probabilitasnya juga cukup tinggi untuk mengalami penurunan tersebut. Oke, berarti ini tips mungkin ya buat investor Bang Alfred. Ini kan pasti banyak orang yang tergiur dan tergoda melihat pergerakan yang sangat signifikan gitu. Jadi kira-kira gimana investor bisa melihat indikatornya apa? Kapan nih saya bisa mengoleksi saham brand? Ya, yang pertama tadi bahwa penting untuk memperhatikan beberapa angka-angka rasio ya, seperti yang cukup mudah mungkin juga investor tahu bagaimana dengan rasio price earning ratio, price book value, mungkin bisa dibandingkan dengan peers-nya saat ini atau mungkin bisa dibandingkan dengan peers global. Kalau misalnya saya ambil contoh nih teknisnya, renewable energy itu untuk global itu PE-nya kurang lebih 35 sampai 40, memang premium dibandingkan sektor-sektor yang lainnya. Tapi kalau kita lihat dengan PE brand saat ini kan sudah sangat jauh sekali, jadi ini bisa menjadi pertimbangan. Yang kedua mungkin bisa mendapat informasi dari sekuritas punya yang namanya tim riset, dan biasanya mereka juga melakukan penilaian atau melakukan gambaran terkait dengan harga saham saat ini. Jadi dua tips itu mungkin bisa diperhatikan juga oleh pasar. Memang tadi dari sisi result yang diberikan oleh brand dalam 45 hari perdagangan itu tinggi sekali, 900-an%, atau per harinya 20%. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita melihat historisnya ini akan menjadi berbahaya sekali, karena tadi sekali lagi di saham itu potensi penurunannya bisa sebesar potensi kenaikannya, apalagi tadi dia tidak disupport oleh fundamental atau informasi yang bisa menjelaskan angka kenapa saham itu bisa ada pada level tersebut. Oke, terakhir berarti kalau memilih saham lain yang bergerak di energi terbarukan, apakah saat ini proyeksinya masih oke? Ya, memang tadi bahwa bisa menjadi momentum ketika ada sebuah saham, khususnya kalau kita lihat kan brand ini bisa dibilang first liner-nya di renewable energy ya, di sektor renewable energy, karena mereka yang terbesar. Memang biasanya ketika first liner-nya naik cukup signifikan, biasanya yang second liner, third liner-nya juga akan terikut ya, atau mendapat momentum itu. Dan kalau kita lihat memang kita masih belum cukup banyak untuk renewable energy. Kita melihat ada yang BUMN, PGO juga kita lihat sudah mendapat imbas ini. Kita melihat bahwa kenaikannya juga cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, yang kita perkirakan juga terdorong oleh kenaikan saham brand. Jadi kalau momentum ini mungkin bisa dilakukan ya, apalagi kalau kita lihat PGO saat ini juga PI-nya juga masih relatif atraktif ya, masih sekitar 17, masih di bawah peer secara global. Cuma kembali lagi bahwa ketika momentum tadi PGO didorong oleh kenaikan harga first liner-nya atau peers-nya, artinya ketika first liner atau peers-nya dalam hal ini brand mengalami penurunan, dia juga bisa akan kembali mengalami penurunan. Jadi ini juga memang resiko bagi para trader yang coba memanfaatkan momentum kenaikan suatu harga saham dengan melihat saham-saham second liner-nya atau saham-saham peers-nya. Oke.
Tapi yang penting tadi bahwa ini harus rasional untuk menghitung, jangan sampai malah nanti kena dampak dari yang kita nggak tahu kapan gitu ya Bang ya, penurunan dari brand ini. Bang Alfred, terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Bang Alfred. Terima kasih, sama-sama. Saudara Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali. Kami punya informasi soal hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang menjadi tersangka pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Informasinya hadir usai jeda. Datang di kuis warna-warni surat suara, sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar, surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Yang ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Pangan ini kan memang yang paling Bukan kedaulatan pangan saja, tapi kemandirian pangan. Kita harus mengurangi impor sekecil-kecilnya. Tapi tidak mungkin kan menghapuskan impor dan menghadirkan guru yang mau masuk ke pelosok, itu masih jadi tantangan. Salah satunya insentif guru. Apa yang salah dari pengelolaan sistem pendidikan kita sekarang? Milu, Senin, 11 Desember, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Debat perdana calon presiden, langsung dari gedung KPU. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi dari para kontestan. Selasa, 12 Desember, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, hari ini Pengadilan Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana Firly Bahuri usai mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi oleh Polda Metro Jaya. Surat pra-peradilan Firly diterima oleh PN Jakarta Selatan pada hari Jumat 24 November silam. Sidang pra-peradilan hari ini akan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Firly belum juga ditahan. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Renata Panggalo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Renata. Renata, jadi jam berapa sidang perdana pra-peradilan gugatan Firly ini akan dimulai dan bagaimana situasi di sana? Iya, Adisti dan juga saudara, rencananya sidang ini berdasarkan laman SIPP di sini tertulis di pukul 10 di ruang sidang 1. Tetapi kalau yang kita tanyakan tadi kepada penjabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joyanto, mengatakan bahwa sidang perdana
gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Firly Bahuri ini akan diselenggarakan pada pukul 11 siang nanti di ruang sidang utama. Jadi masih kita tunggu nantinya apakah benar akan diselenggarakan di ruang sidang utama atau akan di ruang sidang 1. Tetapi kalau berdasarkan keterangan dari Juyanto, memang ruang sidang utama ini akan digunakan untuk memfasilitasi juga teman-teman media yang akan meliput karena kapasitasnya juga yang lebih besar. Lebih lengkapnya mari kita dengarkan keterangan dari Juyanto selaku penjabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada persidangan permohonan pra-peradilan yang pertama diajukan oleh Profesor Dr. Edward Muhammad Hiarij, Menkumham ya, yang kemarin sudah kita sampaikan ke teman-teman media. Yang kedua permohonan pra-peradilan atas nama Komjen Firly Bahuri. Nah, dua perkara permohonan tersebut hakimnya berbeda. Nah, keduanya menetapkan hari sidang sesuai dengan sistem yang ada pada kami yaitu jam 11. Ya, Adisti dan juga saudara, kalau kita melihat sidang gugatan pra-peradilan ini tentu juga dilayangkan oleh Firly Bahuri terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kalau yang kita lihat dari petitum gugatannya ini, yakni rincian tentang apa yang kemudian diminta dan dikehendaki oleh penggugat, dalam hal ini Firly Bahuri, ini ada sejumlah poin, ada sekitar 10, tapi coba saya sampaikan beberapa saja. Yang pertama tentu untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon ini untuk seluruhnya, termasuk juga kemudian untuk membatalkan sejumlah hal, yakni untuk penetapan tersangka dari Firly Bahuri, kemudian juga pembatalan dari surat perintah penyidikan, kemudian penyidikan yang dilaksanakan kepada Firly Bahuri ini diharapkan bisa di-stop atau dihentikan, dan juga terkait dengan penyidikannya ini bisa dinyatakan tidak sah untuk penyidikan terkait dengan kasus terhadap ataupun yang menyeret nama Firly Bahuri ini. Tentu kita masih tunggu kapan kemudian sidangnya ini akan dilakukan, dijadwalkan pada pukul 10 pagi ataupun nanti kalau berdasarkan keterangan dari Juyanto ini akan dilaksanakan pada pukul 11 siang. Oke, tentu saja kita akan nantikan bagaimana sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Firly Bahuri pada pukul 11 siang tadi. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus yang memang saat ini tengah disidik oleh Polda Metro Jaya? Kita tahu 2 kali diperiksa, kemudian tersangka Firly Bahuri mengapa ini tidak kunjung ditahan? Iya, sampai saat ini memang pihak kepolisian masih menunda terkait dengan penahanan dari Firly Bahuri. Kita ketahui juga sebelumnya pada tanggal 6 kemarin Firly Bahuri sudah diperiksa lagi di Bareskrim Polri. Namun memang untuk saat ini belum diketahui kapan kemudian Firly akan ditahan, dan juga salah satu hal yang perlu diketahui juga nih, sampai saat ini polisi juga belum merilis berapa kemudian angka ataupun nominal dari jumlah uang yang diterima terkait dengan kasus pemerasan ini. Jadi tentu ada 2 hal yang kita tunggu, yakni berapa kemudian nominal yang membuat Firly kemudian tersandung kasus ini, kemudian juga kapan Firly ini ditahan, karena tentu kita sudah ketahui sudah 2 kali Firly kemudian diperiksa. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Para panelis debat Capres-Cawapres diminta menandatangani fakta integritas untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan soal kepada siapapun. Hal ini disampaikan salah satu panelis debat pertama Capres-Cawapres Ahmad Taufan Damanik. Nantinya para panelis akan dikarantina dan diminta untuk menandatangani fakta integritas yang sudah dipersiapkan oleh KPU. Salah satunya meminta para panelis untuk menjaga kerahasiaan pertanyaan debat. Kami akan dikumpulkan di satu lokasi untuk dikarantina, dan untuk itu juga diminta menandatangani satu fakta integritas untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan soal-soal yang nanti akan kami siapkan. Sehingga soal itu nanti memang hanya akan ditampilkan pada hari H tanggal 12 malam ya, yang akan dibawakan oleh moderator tertentu yang sudah ditunjuk oleh KPU juga, untuk kemudian menanyakan soal-soal yang ada tadi kepada pasangan calon.
Sehari menjelang debat Pilpres, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyatakan pasangan Anies Muhaimin dipastikan siap untuk menghadapi debat perdana dan menyampaikan gagasan serta visi misinya ke publik. Kapten Timnas Pemenangan Amin Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Syaugi menyatakan pasangan Amin siap mengikuti ketentuan serta putusan KPU soal debat. Pihaknya pun tak khawatir terhadap pertanyaan yang akan dilontarkan dalam debat. Syaugi menambahkan pasangan Amin tak ragu menghadapi debat karena terbiasa dengan program Desak Anies dan Selepet Imin. Kita sudah mempersiapkan diri ya, baik Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Mudah-mudahan apa yang sudah diputuskan KPU akan diikuti oleh Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Kita sudah tahu semua hasilnya Pak Anies selama 5 tahun di Jakarta kan semua dilakukan. Nanti silakan saja Pak Anies kan selama ini dengan program Desak Anies itu bukan mudah loh itu. Ya kan, Selepet Imin itu kan. Jadi itu udah terlatih lah beliau-beliau itu. Kita bisa lihat selama ini apa yang ditampilkan beliau-beliau selama kampanye. Sementara Koalisi Indonesia Maju menggelar konsolidasi dan rapat koordinasi tim kampanye daerah Jawa Timur pada Minggu siang. Acara dihadiri oleh anggota Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Hasyim Joyo Hadikusumo. Selain memaparkan program-program yang diusung pasangan Prabowo Gibran, Hasyim juga menyinggung kesiapan Prabowo di debat perdana Capres-Cawapres pada 12 Desember besok. Ini ketiga kali beliau maju sebagai capres. So masalah-masalah bangsa dia sudah hafal, sudah tahu. Ya masalah makanan gratis ini ide dia sejak 15 tahun lalu. Ya, ini bukan hal-hal baru. Ya, so ini kita saya kira sudah mantap lah. Ya, dia sudah mantap. Apalagi mengenai korupsi, KPK dan hal-hal seperti itu saya kira itu semua sudah ya termasuk. Saya kira mantap lah. Ya. Sudah siap 100% berarti ya? Lebih 100%. 100% lebih, kalau bisa lebih lah. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga siap untuk berdebat dengan cara apapun atau format apapun. Ganjar siap mengikuti debat perdana Pilpres 2024 yang akan membahas soal pemerintahan, penegakan hukum, hak asasi manusia, demokrasi pada 12 Desember besok. Soal format debat, Ganjar menyerahkan sepenuhnya kepada aturan KPU. Menurut Ganjar, dirinya siap mengikuti apapun format debat Pilpres. Silakan diatur debatnya dengan baik. Silakan nanti kewenangan mereka yang ngatur. Kami siap main dengan cara apapun. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Pangan ini kan memang yang paling Bukan kelautan pangan saja, tapi kemandirian pangan. Kita harus mengurangi impor sekecil-kecilnya. Tapi tidak mungkin kan menghapuskan impor dan menghadirkan guru yang mau masuk ke pelosok, itu masih jadi tantangan. Salah satunya insentif guru. Apa yang salah dari pengelolaan sistem pendidikan kita sekarang? Milu, Senin, 11 Desember, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Debat perdana calon presiden, langsung dari gedung KPU. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi dari para kontestan. Selasa, 12 Desember, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih.
Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Saudara, Menparekraf Sandiaga Uno akan memfasilitasi para pembuat film untuk mendukung pertumbuhan komunitas film lokal. Salah satunya melalui Festival Film Bulanan atau Fesbul. Festival Film Bulanan atau Fesbul merupakan program untuk mengapresiasi dan mempromosikan karya film lokal yang memiliki keunikan, autentisitas, karakter, dan ciri khas kuat. Menparekraf Sandiaga Uno yang hadir di Malam Anugerah Film Festival Bulanan menyebut festival ini dapat menjadi ruang belajar untuk bertumbuh dan bisa saling dukung ke depannya. Film lokal bisa juga menjadi pemenang di ajang bergengsi Piala Oscar. Kita semakin meningkat dan saya selalu menyebut bahwa Festival Film Bulanan ini adalah upaya mendemokratisasi agar industri perfilman yang selama ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Sekarang kita bukakan pintu dari Indonesia Timur, dari Sumatera, Kalimantan, seperti kita lihat tadi. Saudara, berawal dari kehilangan pekerjaan saat pandemi COVID-19, pasangan suami istri di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur sukses merintis usaha roti gembong, dan usaha ini tak hanya memberikan pemasukan bagi keluarga, namun juga peluang pada pemuda sekitar untuk menjadi karyawannya. Bangkit dari keterpurukan karena kehilangan pekerjaan, seorang warga di Sumeneb, Jawa Timur memilih untuk mencoba usaha roti gembong. Awalnya tentu saja, usaha roti gembong ini belum sebesar ini. Pasangan suami istri Fawaid dan Ramadhani mencoba menjualnya dari berjualan di rumahnya di Desa Serat Timur. Bermodal tutorial di internet, mereka akhirnya membuat outlet pertamanya pada tahun 2022 lalu. Meskipun tidak memiliki pengalaman sebagai koki pastry, mereka tetap gigih menekuni usaha roti tersebut. Awal berjualan, mereka hanya menawarkannya kepada teman-teman dan lingkungan sekitar. Pasang surut permintaan sempat terjadi, sebelum akhirnya memiliki pelanggan tetap. Roti gembong merupakan roti dengan 6 potongan yang biasanya diisi dengan beragam rasa selai sesuai keinginan. Jadi istri itu kehilangan pekerjaan, makanya kemudian cari-cari apalah yang bisa menopang ekonomi keluarga. Kemulah roti gembong itu, roti gembong menul, cari-cari resepnya gitu, akhirnya ketemu ya kita buka. Berkat kegigihannya, kini mereka sudah mampu membuka 2 outlet di kecamatan lain dan tidak hanya memberikan pendapatan bagi keluarga. Namun mereka pun kini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda yang tidak memiliki pekerjaan dan berada di lingkungan sekitar. Nur Khalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Informasi dari Sumeneb, Jawa Timur tadi sekaligus menjadi penutup Sapa Indonesia pagi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Tetap sehat. Saya Reni Saputro. Dan saya Adi Larasa. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia pagi. Sampai jumpa besok. Debat perdana calon presiden langsung dari gedung KPU. Ketahui visi misi, program kerja dan kompetensi dari para kontestan. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Belas keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak usai diterjang puting beliung di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
11 mobil dirusak orang tak dikenal, 6 diantaranya mobil dinas milik KPU Kota Semarang. Israel melancarkan serangan udara di distrik Bin Jabail di selatan Lebanon pada hari Minggu waktu setempat. Halo, selamat malam saudara. Kilas Kompas kembali hadir mengisi ruang informasi Anda dengan sejumlah berita penting dan menarik lainnya. Selama 30 menit ke depan bersama saya Asri Gunawan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Seorang pebalap tewas tertimpa gerbang besi saat mengikuti ajang balap motor di sirkuit non-permanen area Gor Tapis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ajang balap motor sirkuit di Gor Tapis, Pasir, Kalimantan Timur diterpa hujan deras dan angin kencang saat balap motor berlangsung. Kencangnya angin di area lomba membuat gate start balap roboh dan menimpa sejumlah pebalap yang tengah melintas. Salah seorang pebalap bernama Andi Supriyadi meninggal akibat kejadian ini. Sementara itu, satu pebalap lainnya selamat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat insiden ini, ajang balap yang diikuti sekitar 650 pebalap dari sejumlah daerah Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi yang seharusnya digelar 2 hari harus dihentikan. Pihak kepolisian juga menarik surat izin keramaian kegiatan dan meminta keterangan dari penyelenggara. Informasi selanjutnya, sebuah truk trailer bermuatan mobil baru menabrak bagian belakang truk pengangkut gas yang tengah parkir di bahu jalan tol di Ngawi. Kerasnya benturan membuat satu unit mobil baru muatan truk trailer tersangkut di kabin truk pengangkut gas. Tabrakan bermula saat truk muatan gas mengalami pecah ban dan parkir di bahu jalan tol Ngawi Solo kilometer 577. Naasnya dari belakang muncul truk trailer mengangkut mobil baru menabrak bagian belakang truk. Kerasnya benturan membuat satu unit mobil tersangkut di kabin, sementara 5 lainnya ringsek dan tak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Pecah berhenti, saya parkirkan nunggu sore untuk perbaikan pergantian ban kan. Terus? Ya sambil nunggu saya istirahat atau di belakang ditabrak. Keras Pak gitu? Ya kayaknya sih keras, kayaknya sih. Bapak itu kan di dalam? Sampai terpental saya. Oh, di dalam kabin cuma terpental? Iya. Saudara, puting beliung menerjang permukiman warga di Desa Pacing, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Akibatnya 13 keluarga mengungsi karena rumah mereka rusak. Video amatir warga memperlihatkan saat puting beliung melanda Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Terjangan puting beliung memporak-porandakan rumah warga. Akibat kejadian ini, 13 keluarga terdampak dan kini berada di lokasi pengungsian sambil menunggu bantuan makanan serta air bersih. Puting beliung di Desa Pacing, tepatnya di Dusun 6 Hodie. Dari kejadian ini ada 13 kakak yang terdampak, 12 di Kampung Hodie dan 1 di Kampung Pelepelenge. Yang juga menjadi sorotan, seorang perempuan muda ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan warga dalam kondisi terbungkus plastik dan kertas semen di kamar.
Warga Kampung Citarik, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jumat lalu digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di dalam rumah kontrakan. Jasad korban bernama Julita Simanjuntak berusia 25 tahun itu ditemukan warga setelah warga membuka paksa pintu kontrakan karena tercium bau di dalam kontrakan. Menurut warga, korban dan suaminya baru menempati rumah kontrakan tersebut 1 minggu. Keduanya terakhir terlihat bersama pada hari Minggu pekan lalu. Soalnya yang ibu yang kontrakan nomor 2, apa sih nyium kayak ada bau-bau, dikiranya itu bau telur busuk. Terus tiba-tiba buang sampah, sampahnya dibuang, tapi tetap aja bau busuknya ada. Terus ngeliat lantai itu udah banyak di situ, kan untuk di dinding itu. Terus dipanggil yang punya kontrakan. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Julia Simanjuntak, perempuan yang ditemukan tewas di kontrakan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, hari ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Tangisan keluarga pun pecah ketika tak kuasa melihat jenazah almarhum dimasukkan ke liang lahat. Sementara Dirkrimum Polda Metro Jaya telah menangkap serta menetapkan pria berinisial AMW sebagai tersangka atas tewasnya Juliana Simanjuntak. Kami menginginkan agar pelaku juga bisa dihukum semaksimal mungkin lah, karena memang saudara almarhum ini juga kami kenal baik. Saudara Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menanggapi perusakan fasilitas sarana Puspa Agro yang diduga dilakukan para pengungsi. Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim segera melakukan penyelidikan dengan instansi terkait untuk mengetahui peristiwa pasti perusakan tersebut. Semua ngamuk pengungsi di Sidoarjo ngamuk. Nampak kaca jendela, pintu, dan juga sejumlah fasilitas lainnya rusak. Diduga perusakan dilakukan pengungsi yang kini masih menempati Geraha Puspa Agro. Perusakan pada Jumat lalu diduga dipicu saat pengungsi kecewa lantaran aliran listrik padam. Pihak Kanwil Kemenkumham Jatim bersama instansi terkait akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui para pelaku perusakan tersebut. Hukum dan HAM Jawa Timur melakukan penyelidikan atas kasus pengerusakan CH Argo Puspa. Sangat disayangkan bahwa perusakan itu dilakukan oleh para pengungsi yang berada di wisma tersebut. Beralih ke sorotan politik, Sekjen PDIP sekaligus Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, menyindir Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak bisa melakukan belusukan untuk menyentuh rakyat. Hal ini diungkap Hasto saat melakukan safari politik dan konsolidasi kader PDIP di Kabupaten Lebak, Banten. Hasto bilang Prabowo bukan kader PDIP dan bukan seperti Presiden Joko Widodo sehingga tak biasa belusukan. Menurut Hasto, belusukan merupakan karakter kepemimpinan dan tradisi kader PDIP seperti yang dilakukan Ganjar. Prabowo nggak bisa belusukan. Karena Prabowo bukan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi, sehingga tidak bisa melakukan belusukan, saudara-saudara sekalian. Jadi itu yang disampaikan kepada rakyat. Bahwa belusukan ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan yang turun ke bawah, sebab kita adalah partai rakyat, betul? Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid membantah Capres usungan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto tidak bisa belusukan lantaran Prabowo justru kerap melakukan belusukan. Nusron bilang Prabowo kerap menyampaikan gagasannya saat belusukan bertemu rakyat. Nusron menambahkan justru paslon lain hanya bisa belusukan tanpa menawarkan gagasan. Nah, kalau dikatakan yang jelas Pak Prabowo itu mempunyai gagasan besar, ya kan, yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat yang lain. Kalau ada yang menyerang kandidat kami dikatakan nggak bisa belusukan, berarti apa? Kandidat kami itu kuat secara gagasan.
Ya kan, kandidat yang lain hanya bisa jalan-jalan, nggak punya gagasan, jangan-jangan. Ya kan, kira-kira itu, Pak. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai soal Presiden Joko Widodo sebagai alumnus UGM yang paling memalukan. Gibran percaya masyarakat sudah bisa menilai sosok ayahnya. Gibran Rakabuming Raka tak menanggapi serius terkait rapot merah yang diberikan BEM UGM kepada Presiden Joko Widodo sebagai lulusan terburuk. Gibran menyerahkan penilaian BEM UGM yang ditulis di banner dan dipasang di salah satu ruas jalan di Yogyakarta tersebut ke masyarakat. Rapot merah yang diberikan UGM ke Bapak Jokowi, Mas, tanggapannya sedikit. Ya, itu biar warga yang menilai. Warga yang menilai, Mas, ya. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Gilbran Muhammad Nur, menyatakan rapot merah yang dinobatkan ke Presiden Joko Widodo memang pantas. Pasalnya, sejak kepemimpinan Jokowi, indeks demokrasi di Indonesia terus menurun. Selain itu, saat ini Joko Widodo telah mempertontonkan praktik politik dinasti secara terang-terangan. Saya rasa pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling memalukan. Apa yang membuatnya tidak pantas? 3 indikator. Yang pertama, demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Yang kedua, konstitusi. Di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan. Layaknya seorang raja Jawa, Machiavelli Jawa. Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi 11 mobil dirusak orang tak dikenal. 6 diantaranya mobil dinas milik KPU Kota Semarang. Debat perdana calon presiden langsung dari gedung KPU. Ketahui visi misi, program kerja dan kompetensi dari para kontestan. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Rajut keragaman dengan semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Just for Laughs Gags, Minggu 24 Desember pukul 8:30 pagi. Senin 25 Desember pukul 9:30 pagi. Suci Barbar Show, spesial Natal. Minggu 24 Desember pukul 10 malam. Sapa Indonesia Pagi, spesial Natal. Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Kelautan pangan ini kan memang yang paling Bukan kelautan pangan saja, tapi kemandirian pangan. Kita harus mengurangi impor sekecil-kecilnya. Tapi tidak mungkin kan menghapuskan impor dan menghadirkan guru yang mau masuk ke pelosok, itu masih jadi tantangan. Salah satunya insentif guru. Apa yang salah dari pengelolaan sistem pendidikan kita sekarang? Pilu Senin 11 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ketahui visi misi, program kerja dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Rajut keragaman dengan semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Just for Laughs Gags, Minggu 24 Desember pukul 8:30 pagi. Senin 25 Desember pukul 9:30 pagi. Suci Barbar Show, spesial Natal. Minggu 24 Desember pukul 10 malam. Sapa Indonesia Pagi, spesial Natal. Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV. Suasana haru menyelimuti pemakaman 4 orang anak yang jasadnya ditemukan di rumah kontrakannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ibu kandung korban yang hadir tak kuasa menahan kepedihan saat melihat keempat anaknya dimasukkan ke liang lahat. Ya.
Keempat anak korban pembunuhan dimakamkan di TPU Bedahan Kampung Petigi, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Minggu petang. Keempatnya dimakamkan berdampingan. Suasana haru pun tak terbendung saat keempat jasad dimasukkan ke liang lahat secara bergantian. Polisi menyebut akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan. Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan kegiatan untuk pemeriksaan tes kejiwaan terhadap pelaku inisial P untuk mengetahui sejauh mana peran dan motif yang pelaku lakukan terhadap tindak pidana pembunuhan. Setelah menetapkan Panca Darmawansyah sebagai tersangka pembunuhan 4 anak di rumah kontrakannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, polisi masih terus mendalami sejumlah bukti, saksi, dan fakta di lokasi pembunuhan. Panca diketahui membunuh 4 anaknya dengan cara membekap korban satu persatu, mulai dari yang terkecil berusia 1 tahun hingga yang berusia 6 tahun. Salah satu bukti penting yang kini didalami polisi adalah telepon genggam dan komputer yang digunakan pelaku untuk merekam aksinya membunuh keempat korban. Polisi menyebut Panca yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka juga merekam tindakannya sebelum pembunuhan terjadi dan saat dirinya konflik dengan sang istri. Bukti-bukti inilah yang sedang didalami polisi untuk mengetahui motif pelaku yang tega membunuh 4 orang anak. Kami juga mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan bermasalah dengan istrinya saudara D. Sebelumnya, 6 Desember lalu, jasad 4 orang anak ditemukan warga setelah mencium bau tak sedap dari dalam rumah kontrakan. Dari dalam rumah tersebut, pelaku yang diketahui bernama Panca Darmawansyah juga ditemukan dalam kondisi lemas di kamar mandi. Pelaku diduga berupaya bunuh diri setelah menghabisi nyawa 4 orang anak. Tim Liputan, Kompas TV. Sebelas mobil dibaret orang tak dikenal, 6 diantaranya merupakan mobil dinas KPU Kota Semarang. Perusak 11 mobil tersebut terekam kamera pengawas, diduga seorang perempuan. Inilah rekaman seseorang berkerudung merah yang sedang merusak 11 mobil di halaman Gedung Panandaran, Semarang, Jawa Tengah. Kejadian pembaretan terjadi pada Sabtu pagi pukul 9:43 hingga pukul 9:53 atau berlangsung selama 10 menit. Tanya besok bisa dilihat lagi. Enggak, maksudnya lihat CCTV apa yang Bapak lihat? Itu apa, orang perempuan pakai merah semua. Gimana Pak? Jam berapa itu sekitar? Pakai kerudung Pak? Ya pakai kerudung. Kurang lebih itu jam 9.43 sampai jam 9.53. Polisi udah kesini Pak ya tadi? Kerudung merah Pak? Iya, kerudung merah, pakaian merah semua. Itu sama siapa? Sendirian. Sementara Kapolsek Semarang Tengah, Kompol Indra Romantika mengatakan melakukan pengecekan dan olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas mencatat ada 11 mobil, 4 diantaranya mobil dinas KPU Kota Semarang. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Semarang untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penelusuran CCTV yang ada. Saat ini masih kita dalami lagi untuk ya kalau dari CCTV saat ini masih kita dalami, masih kita periksa lagi, jangan sampai mungkin ada beberapa orang yang lalu lalang di situ di sekitar parkiran, nanti kan kalau tidak kita dalami secara teliti takut salah sasaran atau mungkin tidak sesuai, bukan orang itu yang melakukan tapi kita tidak melakukan, makanya saat ini masih kita dalami lagi untuk memastikan pelakunya siapa. Seorang TikToker asal Lumajang, Jawa Timur disomasi tim ses Partai Nasdem usai mengkritisi aksi penempelan stiker caleg di rumahnya. Sementara itu, sang caleg mengaku sudah mendapat izin dari sang pemilik rumah. Para tim ses caleg, jangan sembarangan nempel stiker di rumah orang tanpa izin.
sambil membersihkan stiker caleg yang menempel di rumahnya. Agus Haryanto alias Agus Gemoy, seorang TikToker asal Lumajang, Jawa Timur ini mengkritisi penempelan stiker tanpa izin. Ya, ia tak terima dan berharap para tim ses dari caleg yang didukung untuk meminta izin terlebih dulu sebelum menempel stiker. Kritik Agus Haryanto ternyata berujung pada ia yang disomasi. Pasalnya, tim ses dan partai yang diduga menempelkan stiker di rumah Agus menginginkan agar video itu dihapus. Tim ses tersebut WA saya, minta maaf dan menjelaskan bahwasannya yang menempel adalah dia. Dan pada tanggal 3 tersebut, si tim ses itu minta video itu di take down. Saya tidak mau, karena saya beralasan di video tersebut tidak ada unsur menyebutkan nama orang, menjelekkan nama orang, atau nama partai. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Nasdem Lumajang mengungkapkan bahwa stiker caleg yang dipasang di rumah Agus adalah milik Seneman alias ayah Agus Haryanto sendiri. Seneman telah memberi fotokopi kartu keluarga dan KTP kepada tim ses Partai Nasdem sehingga rumah Seneman dipasang stiker. Ya, karena kita dianggap merusak, kita dianggap tidak pamit, sementara ke Pak Seneman, tim kita di bawah itu sudah komunikasi, Mas, sudah minta agar menjadi calon pemilih Partai Nasdem. Pak Seneman mengiyakan, kemudian sebagai bentuk kesanggupan Pak Seneman itu memilih Partai Nasdem, beliau menyerahkan KTP dan KK-nya seperti itu. Sang TikToker kini meminta perlindungan dari Presiden Jokowi agar haknya sebagai warga negara untuk bersuara tak dibungkam, apalagi dibawa ke jalur hukum. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Saya mohon perlindungannya, Pak. Tawuran dua kelompok remaja di Tanjung Priok menggunakan bom molotov dan senjata tajam. Sementara di Sukabumi, sebuah ATM bank swasta dibobol sekelompok orang. Informasi selengkapnya dalam Kilas Nusantara. Tawuran terjadi antar dua kelompok remaja di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam tawuran yang terjadi hari Sabtu ini, pelaku menggunakan bom molotov, petasan, dan senjata tajam untuk melukai lawannya. Warga sekitar berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin jelang pagi hari di kawasan ini lantaran sering terjadi aksi tawuran. Dua pengedar obat terlarang ditangkap 3 anggota TNI yang sedang berpatroli. Para pelaku ditangkap di wilayah pesisir pantai Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Dari kontrakan pelaku, anggota TNI menemukan sejumlah barang bukti, 76 butir obat terlarang siap edar, uang 4 juta rupiah, telepon seluler, dan 1 unit sepeda motor. Para pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah mesin ATM bank swasta nasional diduga dibobol oleh sekelompok orang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mesin ATM tersebut ditemukan dengan kondisi kertas truk yang sudah berserakan, serta layar LCD dan mesin kartu ATM yang sudah rusak. Hingga kini polisi masih menyelidiki perusakan mesin ATM tersebut. Namun kuat dugaan, pelaku adalah pencuri yang mencoba membobol ATM. Informasi usai jeda, Saudara. Israel melancarkan serangan udara di distrik Bin Jabail di selatan Lebanon. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Pengungsian yang dibangun secara swadaya oleh keluarga kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan.